atau dengan kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pengantar ketua rapat. Kedua, penjelasan Menteri Pertanian terhadap rapat kerja hari ini. 3, tanggapan Komisi 4. 4, jawaban Menteri Pertanian. 5, kesimpulan rapat. 6, penutup. Apakah acara dapat disetujui? Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka upaya pemulihan ekonomi, pemerintah harus memiliki kebijakan alternatif yang bertujuan menjaga dan memulihkan ekonomi masyarakat, termasuk petani. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, pengalokasian anggaran diberikan kepada sektor pertanian harus memiliki peran antara lain untuk meningkatkan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, sumber pendapatan bagi petaninya, dan memberikan sumbangan devisa ekspor komoditasnya. Anggaran dialokasikan untuk program yang strategis dengan sasaran yang tepat dan melakukan efisiensi. Dalam penggunaan anggaran harus menjadi perhatian agar sektor ini dapat bertumbuh dengan baik. Penggunaan anggaran harus realistis terhadap target-target yang telah ditetapkan, sesuai dengan urutan prioritas dan daya dukung sumber daya alam serta ekosistem, seperti sarana dan prasarana pertanian, alat mesin pertanian, serta benih unggul dan bermutu. Saudara Menteri Pertanian dan jajarannya yang kami hormati, pada rapat kerja terlalu kita telah sepakat bahwa diperlukan perancangan kembali untuk program kegiatan yang telah difasilitasi dalam anggaran tahun 2022. Sehingga Komisi 4 meminta agar hal-hal tersebut tergambar dalam bahan disampaikan pada rapat kerja hari ini. Komisi 4 juga berharap bahwa evaluasi kegiatan di tahun berjalan sudah dapat dilakukan, dijadikan acuan untuk menyusun rencana dan kegiatan pada tahun 2022. Komisi 4 juga ingin mengingatkan kembali bahwa fokus kita untuk anggaran 2022 yang akan datang adalah meningkatkan kualitas produksi pangan, meningkatkan daya saing berorientasi ekspor, peningkatan sumber daya manusia petani, serta nilai tukar petani. Sementara itu kegiatan pelaksanaan di tingkat lapangan bermasalah. Antara lain, perluasan areal tanaman baru yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022. Komisi 4 juga meminta agar Saudara Menteri dan jajaran memperhatikan hal ini dengan seksama. Terkait kegiatan 2021, Komisi 4 mencermati terdapat beberapa kegiatan di masing-masing eselon 1 yang cenderung menimbulkan permasalahan. Antara lain, kegiatan food estate yang mana sampai hari ini belum dievaluasi secara menyeluruh. Dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rantai dingin berupa cold storage. Waktu itu terakhir rapat saya minta cold storage dievaluasi dulu. Ya, Dirjen Hortikultura ya, ingat ya. Tapi saya lihat bahannya ini masih ada. Saya minta evaluasi dulu. Kalau memang itu dibutuhkan, lanjutkan. Tapi kalau tidak, jangan. Yang lebih penting adalah bagaimana pada saat musim cabai, musim besar, harga jatuh, petani bisa mendapatkan mesin open untuk cabai dan mesin giling yang relatif harganya murah sekali. Saya minta kegiatan tersebut dievaluasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi untuk 2021 saya berharap tidak ada lagi pengadaan dulu, stop. 2022 setelah evaluasi kita berjalan baru kita lanjutkan. Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya, hal yang lain perlu dicermati adalah mengenai anggaran dana alokasi khusus tahun 2022. Komisi 4 memahami fungsi strategis DAK, namun demikian Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang difasilitasi dalam DAK dapat dilaksanakan dengan baik oleh daerah serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBN reguler. Artinya kegiatan jangan nanti reguler iya, DAK iya, jadi tumpang tindih. Hal lain yang harus dikritisi adalah 2021. Kementerian Pertanian masih rendah sekali, padahal sudah akhir Juli 2021. Dikhawatirkan akhir program dan kegiatan belum berjalan dengan efektif yang mengakibatkan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tahun berikutnya, menimbulkan masalah baru
Salah satu contoh, hari ini ada berita dari media massa perihal pembagian sapi di Kabupaten Solok. Setahu saya 2021 tidak ada program desa sapi, tapi nyatanya ini ada. Ini adalah anggaran 2020 yang tidak dapat dijalankan. Nanti juga hal ini akan saya laporkan kepada BPK agar dicek ulang. Kalau memang tidak bisa berjalan, stop. Siapa pemenang tender harus mendapatkan penalti. Hal yang harus yang mengakibatkan program kegiatan tersebut dilaksanakan di tahun berikutnya, sehingga menimbulkan masalah baru pada saat pelaksanaan kegiatan 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini tergelitik mendengar Menteri Keuangan Indonesia yang katanya, wah, tiba-tiba sembako mau kena pajak. Apa-apaan ini? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Gandum import untuk food yang dikenakan pajak. Beberapa perusahaan besar multinasional sudah menikmati sekian puluh tahun. Gandum untuk food tidak dikenakan pajak. Kedelai tidak dikenakan pajak. Bawang putih tidak dikenakan pajak. Hari ini saya tanya Sekjen, ada nggak data gandum? Nggak ada. Ada nggak data kedelai? Nggak ada. Jadi bagaimana kita mau tahu? Menteri Pertanian keberhasilannya di mana? Paling tidak kan kalau kita tahu, misalnya, oh Menteri Pertanian produksinya sekian, kekurangannya sekian, itu jelas. Ini kan dengan alasan non ratas, tidak perlu kementerian tahu. Loh, kalau memang Kementerian Pertanian tidak tahu, ya nggak usah ada Kementerian Pertanian, import aja semuanya lebih bagus. Kan begitu. Bayangkan coba, dana sekian triliun, data aja nggak punya. Karena dianggapnya bukan kewenangan Kementerian Pertanian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian perkataan kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami sangat hormati, para pejabat pemerintah yang sempat hadir dari Kementan, pejabat BUMN, dan hadirin sekalian yang sama kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Senin 21 Juni 2021 kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, menindaklanjuti raker pada 9 Juni 2021, izinkan kami melaporkan kembali kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021, hasil refocusing dan penghematan sebesar 19,80 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Sekretariat Jenderal 1,49 triliun rupiah. Yang kedua, Inspektorat Jenderal 100 miliar rupiah. Yang ketiga, Dirjen Tanaman Pangan 4,90 triliun rupiah. Yang keempat, Dirjen Hortikultura 813 miliar rupiah. Yang kelima, Dirjen Perkebunan 1,37 triliun rupiah. 6, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2,02 triliun rupiah. 7, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian 4,48 triliun rupiah. 8, Badan Litbang Pertanian 1,48 triliun rupiah. 9, Badan PP SDM Pertanian 1,36 triliun rupiah.
10 Badan Ketahanan Pangan 553 miliar rupiah, dan 11 Badan Karantina Pertanian 1,22 triliun rupiah. Refocusing kegiatan dan anggaran sebesar 692 miliar telah kami alokasikan antara lain untuk A. Penambahan combine harvester, dryer, program padi sehat, pestisida nabati, bintek, perbanyakan benih, dan pengembangan padi hibrida pada Dirjen Tanaman Pangan. B. Penambahan asam formiat tanaman karet, bantuan... Interupsi pimpinan. Benten sapi. Sebentar dijelasin dulu, baru setelah habis penjelasan baru masuk ke itu, sebentar supaya selesai dulu. Lanjut. B. Penambahan asam formiat tanaman karet, bantuan sapi, bintek penyuluhan dan petani, penguatan sarana perkarantinaan, Alsintan TR4, dan pengembangan sapi Sumba Ongol. C. Perbanyakan benih di setiap Dirjen Komoditas yang dilaksanakan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP. Dan D. Bintek Dirjen Teknis dan Badan. Kami berharap pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI dapat menyetujui penyesuaian anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 sebagaimana hasil kesimpulan rapat kerja 9 Juni 2021 yang telah kita gelar berkali-kali pada saat sebelum raker ini. Untuk selanjutnya hasil penyesuaian anggaran tersebut kami gunakan sebagai dasar proses revisi anggaran lebih lanjut sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan kemudian kami lanjutkan ke Menteri Keuangan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, terkait dengan realisasi anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021, kami laporkan bahwa sampai dengan 18 Juni 2021 dari pagu anggaran sebesar 19,80 triliun telah terrealisasi sebesar 23,95%, dengan pertimbangan outstanding kontrak sebesar 1,75 triliun rupiah, dan upaya percepatan yang kami sedang lakukan pada akhir Juni 2021, realisasi anggaran kami targetkan mencapai 40%. Percepatan realisasi anggaran terus kami lakukan sehingga pada Agustus 2021 dan seterusnya kami dapat meningkatkan realisasi serapan anggaran secara signifikan sesuai dengan harapan Komisi 4 DPR RI sebagaimana kesimpulan pada Raker 9 Juni 2021 yang lalu. Sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, capaian output kegiatan utama Kementerian Pertanian dapat kami laporkan sebagai berikut. Pengembangan padi 882.000 hektar, 35%, dan jagung 479.000 hektar, 28%, pengembangan cabai 1.558 hektar atau 31%, pengembangan kakao 1.625 hektar atau 50%, pengembangan rempah, lada, pala, cengkeh 1.475 hektar atau 48%, produksi benih ternak unggul 2,8 juta dosis 52%, produksi bibit ternak unggul 395.000 ekor 41%, embung 367 unit atau 92%, irigasi perpompaan 602 unit atau 86%, penumbuhan wirausaha muda 134 kelompok atau 62%, dan output lain sebagaimana pada bahan yang telah kami sampaikan kepada pimpinan dan para anggota Komisi 4 DPR. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, terkait dengan program dan anggaran tahun anggaran 2022, izinkan kami melaporkan penajaman 5 program Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 yang meliputi yang pertama program ketersediaan dan akses dan konsumsi pangan berkualitas, yang kedua program nilai tambah dan daya saing industri, yang ketiga program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat program pendidikan dan pelatihan inovasi, dan kelima program dukungan manajemen. Terkait dengan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas yang dilaksanakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH, Dirjen PSP, BKP, dan Berantan, kegiatan utamanya antara lain pengembangan padi, jagung, kedelai, pangan lokal, pembenihan,
perbibitan, peningkatan produksi sayur dan tanaman obat, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, kegiatan perkarantinaan dan kegiatan lainnya. Program nilai tambah dan daya saing industri, di mana sebagian besar program ini dilaksanakan oleh Dirjen Perkebunan. Kegiatannya antara lain pengembangan benih perkebunan, pengembangan kawasan perkebunan berbasis koperasi petani, penyediaan sarana dan prasarana mendukung korporasian petani, dan dukungan kegiatan tematik seperti energi baru terbarukan. Penajaman program ini juga termasuk penyediaan alsintan, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian serta pemasaran hasil. Penajaman pada program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian, kegiatannya meliputi perakitan varietas unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bibit ternak, perakitan teknologi budidaya, dan perbanyakan benih sumber dan hilirisasi inovasi teknologi pertanian. Badan Litbang Pertanian juga melaksanakan bintek dan perbanyakan benih di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP dari anggaran masing-masing Dirjen Komoditas. Penajaman program penyuluhan dan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian yang dilaksanakan oleh Badan PPSDM Pertanian, kegiatan ini meliputi pemberian insentif atau BOP penyuluh, percontohan penerapan teknologi pertanian, penyelenggaraan penyuluh di BPP model, pengawalan penyuluh di 34 provinsi dan kegiatan lainnya. Beberapa penajaman program lainnya diantaranya penguatan sarana perkarantinaan, pengembangan mekanisasi pertanian melalui penguatan alsintan, serta kegiatan bintek di setiap Direktorat Jenderal dan Badan. Melalui penajaman program tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan target produksi komoditas utama untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut: padi 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,3 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, gula 2,3 juta ton, dan daging sapi kerbau 0,44 juta ton. Sesuai surat bersama Pagu Indikatif atau SBPI 2022 Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas nomor S361-MK.02-2021 dan nomor B.DP.N-DP-PP-DP-PP-DP-P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 -PP-PP-P-P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 P Pagu Indikatif Kementerian Pertanian sebesar 14,51 triliun rupiah. Dengan rincian, yang pertama Sekretariat Jenderal 1,66 triliun rupiah, yang kedua Inspektorat Jenderal 97,68 miliar, Dirjen Tanaman Pangan 1,77 triliun rupiah, yang keempat Dirjen Hortikultura 1,04 triliun rupiah, yang kelima Dirjen Perkebunan 1,31 triliun rupiah, yang keenam Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 1,85 triliun rupiah, yang ketujuh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2,69 triliun rupiah, yang ke-8 Badan Litbang Pertanian 1,32 triliun rupiah, yang ke-9 Badan PPSDM Pertanian 1,09 triliun rupiah, yang ke-10 Badan Ketahanan Pangan 577 miliar rupiah, dan 11 Badan Karantina Pertanian 1,10 triliun rupiah. Terkait dana alokasi khusus atau DAK, kami laporkan bahwa DAK tahun 2021 sebesar 1,6 triliun rupiah yang dialokasikan untuk DAK fisik penugasan bidang pertanian sebesar 1,4 triliun rupiah dan alokasi penerimaan DAK di 28 provinsi dan 328 kabupaten kota, dan DAK non fisik pelayanan ketahanan pangan sebesar 204 miliar dengan alokasi penerimaan DAK di 451 kabupaten kota. Pada saat ini rencana DAK tahun 2002 masih dalam proses penginputan usul dari daerah utama
untuk DAK Fisik Penugasan Tematik atau Food Estate dan sentra produksi pangan melalui aplikasi Krisna sesuai surat PLT Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN Bappenas nomor 05722-4.0.1/DT.04-DT2-DT2-B-05-2021 telah ditetapkan 288 kabupaten kota penerima DAK terdiri 7 kabupaten Food Estate, 41 kabupaten kota penyangga, 158 kabupaten sentra produksi pertanian, dan 82 kabupaten kota daerah pertanian lainnya. Pagu indikatif DAK tahun 2022 akan segera ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan utama DAK Fisik Penugasan meliputi yang pertama, pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian atau rehab jaringan irigasi tersier (RJIT), irigasi air tanah dangkal atau dalam, embung dan pintu air. Yang kedua, pembangunan jalan pertanian, jalan usaha tani dan jalan produksi. Yang ketiga, pembangunan lumbung pangan masyarakat desa atau LPMDS. Yang keempat, sarana prasarana pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan rumah potong hewan atau RPH. Yang kelima, pembangunan renovasi BPP model, dan 6, pembangunan renovasi pusat kesehatan hewan atau puskeswan dan penyediaan sarana pendukungnya. Sementara itu kegiatan utama DAK non fisik meliputi yang pertama, pekarangan pangan lestari atau P2L, yang kedua biaya operasional penyuluh, dan ketiga biaya operasional puskeswan. Pimpinan dan segenap anggota dewan yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, mohon perkenan pimpinan agar pejabat eselon 1 kami yang bersangkutan dapat memberi kesempatan untuk memberi penjelasan tambahan. Kurang lebih kami mohon maaf atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin memastikan Pak Menteri, walaupun ada suratnya dari Kementerian Keuangan, saya hanya butuh penjelasan. Poin pertama, penghematan sekjen itu dari alokasi pegawai, tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13. Berarti Kementerian Pertanian nggak dapat THR dan gaji ke-13 gitu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pada Saudara Menteri atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota Komisi 4 untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau saran. Waktunya sesuai tatip 3 menit. Nanti kalau belum selesai akan kita tambahkan sesi selanjutnya. Silakan Bu Ketua. Baik, terima kasih. Sebelum ke para anggota, jadi tadi Pak Ketua sudah mengangkat tentang isu sapi, Pak. Jadi tentang kontrak sapi yang tahun 2020, lalu kemudian saya nggak tahu ini apa carryover di 2021 yang kemudian ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masih diperpanjang dengan vendor atau dengan pengadaan sapi dengan yang lama? Karena pasti harusnya ada sanksi gitu ya, ada ini perlu diklarifikasi berita ini seperti apa. Itu. Karena itu sangat oh ya, minta dijawab dulu pertanyaan saya, Pak Menteri. Setelah itu baru para anggota. Tentang sapi yang tadi sempat juga disampaikan oleh Ketua dan saya juga highlight itu tentang sapi. Monggo, silakan. Pimpinan izin kami menjawab. Dari Ibu Kiki tadi memang untuk 2021 THR, tukin dan gaji 13 ditiadakan memang. Jadi siap dikembalikan menjadi alokasi program. Siap. Yang pertama itu Bapak. Yang kedua masalah sapi, kami akan cek lebih jauh. Yang kami tahu bahwa kami sudah diperiksa oleh berbagai lembaga formal kenegaraan
BPKP, BPK, bahkan Kejaksaan juga memeriksa kami tentang itu. Beberapa rekomendasi kita telah tindak lanjuti dan kami janjikan Ketua untuk memberi jawaban pasti karena sudah ada sanksi Bapak. Tentu saja tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh Pak. Saya insya Allah bertanggung jawab penuh terhadap itu. Kalau ada yang salah kita tindaki Pak. Saya tidak ragu-ragu untuk melakukan langkah apa saja kalau itu. Cuma berita media ini kadang-kadang mungkin berita lama izin yang sudah ditindaklanjuti pada 3-4 bulan yang lalu. Kemungkinan seperti itu. Saya cuma tidak bisa membeberkan secara terbuka seperti apa, tapi seperti itu. Kemarin jor-joran penawaran yang ada, karena kami punya penawaran semua melalui online system, tidak ada lagi yang manual. Yang kedua, terverifikasi dengan LKPM, LKPP, lembaga yang menangani terhadap pengontrakan jasa dan itu. Kemudian kami yang mendapatkan dan tidak harus ada narasinya kepada saya baru. Kenapa dia dapat, kenapa tidak. Kemarin ada quote and quote, tapi ini belum jawaban resmi. Penawaran terlalu ke bawah sementara terjadi gejolak harga. Di situ terjadi stuck. Tapi itu kan uangnya tetap ada di kita. Itu persoalan ada di mereka lah, begitu. Mungkin cuma itu, tapi jawaban resmi izin kami cek lagi, Ketua. Kami akan laporkan secara tertulis, secara resmi apa yang ada. Izin. Saya kira itu jawaban kami sementara, Pak. Dirjen PKH-nya nggak datang ya? PKH tidak boleh datang, Pak. Positif. Penggantinya? Ya, untuk sementara settingnya ada, Pak. Coba jawab yang 2020. 1000 desa sapi. Baik, mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota komisi. Yang terkait dengan pengadaan sapi yang di Jawa Timur, di Probolinggo, Jawa Timur, yang dilakukan oleh BBIB Singosari di kami Pak, memang sesuai dengan PMK 187 itu diperkenankan kegiatan 2021 karena PEN itu boleh sampai Juni 2021. Sehingga dasar itulah kemudian kami juga pernah mendiskusikan. Jadi program 2020 dilaksanakannya sampai Juni 2021? Iya, boleh diperpanjang sampai Juni 2021. Saya Pak. mau minta PMK-nya nanti. Oke, siapa? Yang kedua yang masalah di Solok bagaimana? Solok? Kalau yang 1000 desa tidak ada yang di Solok, Pak. Kami lagi cek yang bantuan yang lain mungkin. Bentar. Ini 1000 ekor sapi. Tidak ada yang di Solok, mohon izin Pak Ketua, yang tahun 2020 tidak ada yang di Solok. Yang 2020 lokasinya di Jawa Timur, kemudian di Lampung, NTB, NTT, sama Sulawesi Selatan, Pak. 5 lokasi. Pada waktu itu kan udah dibilang kan nggak boleh jalan kan? Iya. Oke. Iya. Kamu jawab pakai mic, iya. Tapi tetap dilaksanakan kan? Iya Pak, jalan Pak. Ya, terima kasih. Lanjutkan Bu Ketua. Baik, terima kasih. Silahkan para anggota, kita mulai dari Pak Muslim dari fraksi Demokrat, silakan. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua dan anggota Komisi 4, Pak Menteri, beserta jajarannya. Pertama Pak Menteri, ada yang beberapa keputusan yang sebelumnya sudah saya dari Dapil kemarin mungkin saya sampaikan juga, salah satu di Dirjen PSP dan PPSDM. PSP saya lihat Pak Ketua, saya laporkan juga kemarin ada BIMTEK berkaitan PSP ini, saya pikir keputusan kita sudah ada yang jalan Pak Ketua, artinya sudah pihak ketiga hadir, artinya seperti dari Yanmar, saya lihat kemarin sudah positif, artinya mudah-mudahan diikuti juga yang bidang lain Pak nantinya, ini kita harapkan bisa berjalan. Yang kedua tentu berkaitan realisasi anggaran, tahun 2021 ini baru sekitar 32,79%. Tentu fraksi Partai Demokrat mendorong agar percepatan daya serap ini di setiap elon 1 Kementan dapat dilakukan, utamanya pada saat musim tanam tiba, ini penting Pak Menteri. Kemudian dengan demikian anggaran yang telah ditetapkan dapat terdistribusi dengan tepat, yakni tepat guna, tepat sasaran dan juga tepat waktu.
Yang kedua, fraksi Partai Demokrat meminta perubahan peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang RIPH agar ditujukan untuk melindungi petani dan produk pangan nasional. Tentu apabila permentan tersebut belum selesai dilakukan, fraksi Partai Demokrat tidak akan memberikan persetujuan terhadap anggaran bawang putih yang selama ini kami nilai belum memberikan dampak terhadap peningkatan produksi. Yang kedua, terhadap anggaran di Sekretariat Jenderal. Kami minta agar lebih efisien terutama dalam melakukan rehabilitasi. Ini ruang-ruang sekretariat. Waktu itu mungkin kami sudah sampaikan dari fraksi Partai Demokrat. Kemudian yang berikutnya adalah mayoritas petani Indonesia berpendidikan rendah, perubahan teknologi pertanian terus berkembang, serta permasalahan pertanian semakin banyak. Oleh karenanya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Bintek kepada para petani dan penyuluh pertanian terus dilakukan. Kami memberikan support dan dukungan karena program Bintek sudah mulai terlaksana. Evaluasi juga selalu dilakukan bahwasanya outcome Bintek ini dapat memberikan perubahan pola pikir petani, kemampuan teknis dan juga ujung tombak tingkat kesejahteraan sosial. Ini sangat penting, harapan kita ke depan Pak Menteri, program-program ini terus dimaksimalkan dan kita evaluasi khusus untuk PSP Pak Dirjen ya. Artinya pihak ketiga ini seperti Aceh kan 23 kabupaten Pak, itu hanya 2 titik Pak. Padahal ini harus sebaran titik, harus kalau nggak sangat jauh. Para petani-petani khususnya pemilik Alsintan ini melakukan akses terhadap maintenance daripada Alsintan itu sendiri. Kemudian terakhir Pak Menteri, ini persoalan di Aceh, yaitu kita tahu betul sebagai daerah otonomi khusus, pemerintah Aceh menerapkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Mulai tahun ini telah terjadi peralihan dari bank konvensional ke bank syariah secara keseluruhan. Hal ini berimplikasi pada perubahan sistem keuangan dan secara langsung berimbas juga para petani. Salah satunya sangat berdampak adalah penyaluran kartu tani. Biasanya disalurkan melalui bank konvensional. Menurut informasi semua yang sudah dialihkan ke bank syariah, tapi kenyataan di lapangan belum berjalan. Karena itu saya minta kepada Dirjen PSP untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Karena sampai hari ini petani kita tidak bisa menebus pupuk subsidi karena kendala ini. Mohon dicek betul bagaimana penyaluran daripada asuransi tani padi dalam rangka yang menggunakan Jasindo. Apakah sudah melakukan penyesuaian atau tidak? Ini mungkin Pak Dirjen PSP ini segera, karena sangat sulit petani karena pada perubahan dari bank konvensional kan sekarang semua ke bank syariah. Jadi sehingga ini sangat kendala kepada petani. Mudah-mudahan kita minta juga seluruh eselon 1 ini tolong dicek betul mengenai peralihan dari bank konvensional ke bank syariah. Mungkin itu beberapa hal Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim. Jadi Dirjen PSP, kita sudah ada kesimpulan rapat beberapa kali. Yang namanya pemasok alat mesin pertanian wajib memiliki mobil untuk menservis Alsintannya. Nanti setiap Bimtek, saya berharap, misal Bimteknya PSP atau TP, wajib dihadirkan. Ya, sesuai dengan kesimpulan rapat kita yang lalu. Saya tidak mau Komisi 4 ini dianggap ecek-ecek. Udah ada kesimpulan rapat tapi tidak dilaksanakan. Saya nggak mau seperti itu. Kesimpulan rapatnya apa? Untuk kebaikan, jangan supplier tuh seenaknya gue udah jual, ya masa bodoh lah. Saya nggak mau yang untuk TP dan PSP kalau ada Bimtek, sekali lagi wajib menghadiri para pemasoknya. Kalau tidak, saya minta untuk di blacklist. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim. Selanjutnya Eyang Endang. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Indonesia Raya. Yang terhormat
pimpinan kami dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami banggakan, dan khususnya Pak Menteri Pertanian beserta jajarannya yang kami banggakan. Perkenankan saya atas nama Komisi 4 Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pernyataan dan pertanyaan, Pak. Tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman kita, ada 5 pertanyaan yang saya kompilasi sudah disampaikan. Semuanya ada 18 nih Pak Menteri. Jadi saya membacakan yang belum diekspos oleh teman-teman kita. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua kita, malah saya mengusulkan adanya bengkel yang berseliweran atau bermobile ke dapil-dapil. Kemudian realisasi kegiatan utama Kementan tahun 2021 masih dikatakan rendah tadi, di mana khususnya di Direktorat Jenderal Hortikultura yang sangat ketat dengan tanpa melihat kondisi di lapangan, Pak Menteri. Jadi kami dari hulu sampai hilir ini agak sulit mengaplikasikan program-program dari Direktorat Jenderal Hortikultura. Kemudian yang PSP tadi sudah disinggung, sehingga target yang dikejar itu harus disesuaikan dengan keadaan lapangan. Kemudian yang kami kritisi lagi adalah rancangan program utama Kementan 2022 yang tidak berbeda jauh dengan 2021. Nah, mohon ada evaluasi tentang tingkat keberhasilan programnya, karena kami juga ingin ada analisa benchmark analisis. Nah, kemudian target produksi komoditas utama tahun 2022 masih sama dengan 2021. Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang menggelitik kami. Yang berikutnya adalah tentang susu, Pak. Jadi, surat edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian RI nomor 03281 yang diterbitkan tanggal 3 Juni 2021 yang berisi pemangkasan pembibitan selain susu, ayam pedaging dulu ini Pak, ayam pedaging, yaitu terdapat potensi kelebihan bibit sebanyak 52 juta ekor di bulan Juni 2021. Nah, surat edaran ini sangat menggelisahkan peternak ayam petelur yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya. Nah, kemudian lampu merah berikutnya adalah industri susu, Pak. Jadi industri susu kita ini sangat mengkhawatirkan karena produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi kurang dari 20%. Malah saya waktu BIMTEK di Cianjur ditelepon oleh Menko Perekonomian langsung, Pak, untuk ikut meningkatkan koperasi-koperasi susu yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian rancangan program utama Kementan tahun 2022, Pak, tentang smart farming, digitalisasi pertanian atau e-agriculture, ini juga merupakan polemik karena smart farming ini sangat mempengaruhi milenial. Nah, ini bagaimana evaluasi dari Kementerian Pertanian. Kemudian pada RDP 25 bulan 5/21 sempat disebutkan bahwa Badan PPSDM selaku bekerja sama dengan masing-masing eselon 1 ini sangat bagus, Pak. Tapi bagaimana pelaksanaannya yang harus bergandengan dengan Direktorat Jenderal Teknis, Pak. Jadi sebaiknya Badan SDM dan Badan Litbang Pertanian mengakomodir semua hasil-hasil penelitian yang sudah dikeluarkan oleh Badan Litbang Pertanian, dan di sini juga peranan Sekjen, Pak. Jadi saya kebetulan 30 tahun di Kementerian Pertanian, Sekjen kita ini kurang memberikan peluang atau mendorong inovasi-inovasi teknologi untuk disosialisasikan. Nah, saya khawatir, Pak, ada mafia tertentu yang menghalangi temuan-temuan teknologi kita ini untuk diaplikasikan ke masyarakat. Mudah-mudahan saya tidak suudzon ini, Pak. Nah, ini kaitannya dengan revolusi industri 4.0
Nah, jadi semua kaitannya dengan ide-ide Pak Menteri yang bagus untuk menggerakkan milenial, tapi di lain pihak ada stagnan yang mengganggu inovasi teknologi. Nah, demikian Pak Menteri, mudah-mudahan program Pangan Lestari yang sudah berhasil, khususnya untuk ibu-ibu, dan Pak Menteri, saya mewakili kaum perempuan, mohon ada eselon 1 yang bisa diangkat dari wakil kami perempuan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Endang yang pakai baju pink sama kayak saya. Pak Menteri, jadi ini kayak pertanyaan saya kemarin tentang tingkat keberhasilan. Jadi tingkat keberhasilan program, achieve apa enggak. Jadi kalau bahasa Jawa itu namanya temonjo. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya sesuai apa enggak. Sesuai ya? Tepat sasaran. Tepat sasaran. Sesuai, tepat sasaran. Outputnya juga iya. Kalau bahasa Inggris mungkin worth it. Nggak tahu, tanya yang pintar bahasa Inggris Mbak Kiki. Jadi itu kita pengen lihat sesuai enggak dengan budget sekian, terserap, dan outputnya sekian. Pertanyaan saya highlight lagi ya, Bu Endang. Nah, termasuk juga tentang teknologi. Jadi mestinya kita kan bangga nih punya banyak teknologi yang sudah hasil dari Litbang itu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan secara maksimal. Tidak perlu menggunakan teknologinya orang lain gitu. Ini yang di-highlight dan termasuk juga concern saya. Selanjutnya Pak Johan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua yang saya hormati beserta seluruh anggota, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Langsung pertama bahwa tema RKP tahun 2022 ini kan pemulihan ekonomi. Maka kebijakan anggarannya mestinya fokus kepada pemulihan ekonomi dan cara peningkatan produksi, kesejahteraan petani dan peningkatan produksi dan lain-lain. Nah, makanya saya ingin bertanya kepada Pak Menteri atas hal ini. Ini soal komitmen Pak Menteri, ya kan? Seberapa banyak dari banyaknya kegiatan-kegiatan ini, ya, itu bisa kita ukur. Kalau saya lihat target produksinya kan biasa-biasa saja ini, tidak ada terlalu yang melakukan peningkatan, tidak sesuai dengan judulnya tentang pemulihan ekonomi. Padahal sektor ini sangat kita harapkan untuk dia menopang jatuhnya perekonomian kita akibat COVID ini. Karena menurut saya harus fokus saja, harus fokus sehingga kita harus melakukan pemangkasan dan efisiensi pada program-program yang tingkat resiko gagalnya tinggi. Contoh misalnya food estate. Saya usul nih pimpinan agar kita masukkan dalam kesimpulan rapat ini perlu dikaji dulu food estate ini. Ya, karena dia barangnya tuh belum jelas. Gambaran utuh food estate itu kayak apa itu belum jelas. Tapi anggarannya sudah bercabang-cabang. Lain Menteri Pertanian, lain Menteri Kehutanan, lain Menteri PUPR, dan lain-lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ketika kita mengadakan alat pun cabangnya beda. Ada alat saprodi yang reguler, itu yang kemudian nanti coba kita bicarakan. Ada yang saprodi khusus untuk mendukung food estate. Tapi ketika kita bicara target produksi, tidak ada khusus dari food estate ini kita akan menghasilkan ini sekian ton, kita menghasilkan kedelai sekian ton, tidak ada. Disimpulkan menjadi satu bahwa target produksi padi kita sekian, berapa dari food estate. Nah, ini kan menurut saya itu biar ukurannya jelas, jangan sampai kita menebar anggaran begitu besar dalam satu program yang tidak jelas target keberhasilannya, gagalnya mungkin pasti gitu. Tetapi kita kemudian tidak memberikan capaian-capaian khusus atas satu program itu. Yang berikutnya, catatan kami dari PKS adalah realisasi anggaran Kementan per Juni 2021 masih sangat rendah, 23,9%. Hal ini sangat kami khawatirkan karena berdampak serius pada kinerja pertanian keseluruhan dan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi kanalitas petani sangat membutuhkan support anggaran APBN ini.
Nah, jadi Pak Menteri, saya apa yang ditanyakan oleh Bu Kiki tadi itu soal gaji 13, saya kok merasa agak risih ya. Ini kan hak dari pegawai kita, Pak. Masa kementerian lain, bahkan mungkin anggota DPR sendiri dapat itu gaji 13, dapat THR, kok untuk Menteri Pertanian dia dipotong? Kasihan, Pak. Jadi bicara penghematan jangan hanya dari sisi anggaran, Pak. Perhatikan juga ada unsur-unsur kemanusiaan di sini. Saya khawatir ketika dia dirubah ke dalam bentuk program pun dia tidak bisa kita ukur keberhasilannya. Padahal ini adalah hak dari pegawai Bapak. Jangan kita makan hak orang lain untuk kemudian kita alihkan yang menurut kita baik, padahal ada yang menderita di situ. Ya, tidak semua mungkin kalau pejabat eselon 1 mungkin tidak usah ada terima gitu. Tapi kan tidak semua pegawai pertanian ini sejahteranya seperti eselon 1, eselon 2, eselon 3. Masih banyak pegawai-pegawai Bapak tuh yang membutuhkan ini. Karena perlu dikaji lagi, Pak. Jangan hanya penghematan dari sisi anggaran, tapi pikirkan juga dari sisi hal-hal yang lain. Terus sesuai hasil raker tanggal 9 Juni 2021, maka Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi program perluasan areal tanaman baru yang memiliki banyak persoalan, diantaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksud. Ya, kami juga sudah bicara dengan Menteri Kehutanan juga begini. Ya, jadi sampai sekarang kita belum dikasih mendapat datanya itu di mana sih yang diperluas itu. Tidak efisien dan tidak ada perencanaan yang matang, padahal banyak pelajaran kegagalan di program cetak sawah baru dan perluasan lahan yang tidak terencana secara matang. Terus berikutnya soal agenda intensifikasi tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan komitmen menghentikan impor pangan pokok pada 2020 demi kemandirian pangan nasional. Betul, mungkin Pak Menteri berpikir bahwa food estate itu mungkin ini sebagai contoh. Saya mendorong model food estate ke depan itu setelah hasil dikaji, maksud saya adalah bagaimana kita membuat food estate itu merata di seluruh Indonesia dengan berbasis pangan lokal sesuai dengan apa yang Pak Menteri juga pernah janjikan itu. Nah, karena program diversi pangan itu belum terlalu signifikan kita melihat perubahan pola makan dari masyarakat itu, sehingga saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu. Mohon salam saya Pak Menteri ke Menteri Keuangan itu, hati-hati soal pangan. Ini adalah amanat Tuhan kepada kita semua untuk memberi makan kepada rakyat ini. Ya, sekali lagi untuk alasan itulah kemudian Tuhan itu kita sembah karena memberi makan kita. Jangan dipajakin. Salam ke Menteri itu, jangan coba untuk makan. Ada alasan bahwa tidak semua produksi pangan itu dipajak. Ini hanya model basmati, shirataki dan sebagainya. Pak, kita sudah mulai tanam basmati, Pak. Di BPTP NTB itu sudah ada satu varietas yang namanya baroma, basmati beraroma. Sudah kita mulai tanam, Pak. Apakah hasil mereka juga karena namanya basmati kemudian kita pajakin? Atau anggap saja kita belum tanam, Pak. Ya orang diabetes kayak saya butuh makan, Pak. Ya, saya sudah seminggu ini makan shirataki itu, Pak, walaupun bukan dia beras, dibentuk saja beras, tapi itu cukup mengenyangkan kita. Ya kan? Masa kita tidak boleh sehat di Indonesia ini? Yang kita makan ini jangan dipajak-pajakin gitu. Mohon Pak Menteri, Bapak mungkin lebih banyak alasan untuk itu, agar Bu Menteri jangan seenak-enaknya kemudian melakukan pajak atas apa yang kita makan ini. Terus soal kedelai, Pak, saya sudah ingatkan kemarin, dari tahun ke tahun ini kan target produksi kedelai kita ini menurun. Ya, kita pernah pada angka 900-an ton, 900.000 ton pada tahun 2018. Menurun 600 sekian sampai 400. Sekarang 300 lagi. Masih 300 target kita ini, Pak. Ya kan? Padahal kita tanam di target 405.000 hektar. Namun ternyata realisasi sangat rendah dan tidak sesuai dengan janji Pak Menteri yang menyelesaikan persoalan kedelai ini 2 masa tanam. Kesimpulannya, menurut saya pemerintah tidak serius dengan janji pengembangan kedelai karena rendahnya kesiapan Kementan pada aspek ketersediaan benih, lahan, dan tidak ada progres terhadap wajib tanam yang harus dilakukan importir kedelai karena tidak ada satupun melaksanakan kewajiban itu. Bahkan di dalam daftar pangan utama saja kedelai tidak masuk di halaman sini, Pak, di laporan Bapak itu. Nih,
di realisasi kegiatan utama Kementan ini kedelai tidak ada. Ya? Tidak ada. Bukan belum, tidak ada emang. Dari kemarin saya lihat terperhatikan itu tidak ada. Ya, padahal sudah sering sekali petani pengrajin kedelai, tahu tempe kita ini itu juga kemudian itu menjerit, Pak. Nah, berikutnya Pot Estate sudah Pak dikaji lagi dan masih banyak, ya. Pak Johan. Satu lagi Pak, satu lagi Bu Ketua, menegaskan yang Ibu Ketua tanyakan tadi itu soal sapi. Ya, Pak Menteri mungkin kalau buat program-program percontohan jangan terlalu besar-besar Pak, nggak usah terlalu heboh-heboh. Ya, programnya 100 atau 1000 sapi, satu desa 1000 sapi misalnya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia Pak. Kalau ndak bisa rata itu ndak usah kita. Kalau contoh mungkin 50 sapi per desa gitu. Jangan 1000 Pak. Desa kita ini banyak. Ya, dipikirkan cara-cara yang lain agar dia bisa merata. Ya, kalaupun misalnya tidak merata di seluruh desa, jangan bicara desa dulu kalau 1000. Ya, mungkin bicara kabupaten dulu, misalnya kabupaten 1000 sapi. Nah, jangan buat program-program yang menimbulkan kesenjangan di antara itu. Jadi mungkin itu Bu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan. Tentang pajak sembako ini bikin hati rakyat tercabik-cabik bener. Dan sekarang kan klarifikasinya bahwa yang diberikan pajak adalah yang dikenai pajak adalah yang premium. Ya kan begitu ya, informasi terakhir. Tapi sejauh mana kemudian bisa diatur tuh yang premium, terus kemudian kan di lapangan jadinya kucing-kucingan. Pasti kucing-kucingan. Yang harusnya tidak premium, yang harusnya premium didaftarkan menjadi yang nggak premium supaya menghindari pajak. Pasti begitulah. Kita juga nggak setuju Pak Menteri. Salam dari semua anggota Komisi 4 ke Ibu Menteri. Masuk kesimpulan aja Bu Ketua. Masuk kesimpulan. Baik, selanjutnya Pak Abdullah Tausikal dari Nasdem. Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan anggota Dewan Komisi 4, Pak Menteri beserta jajarannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini dalam raker saya mewakili fraksi Partai Nasdem. Untuk itu pertama kami dari Partai Nasdem memberikan apresiasi kepada Pak Menteri Pertanian beserta jajarannya karena pada triwulan 1 tahun 2021 sektor pertanian berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,95%. Sektor pertanian juga mengalami kenaikan nilai ekspor Januari-April 2021 sebesar 34,97% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Selain itu, realisasi kredit usaha rakyat atau KUR pada sektor pertanian pada tahun 2020 sebesar 55,94 triliun atau 112% dari target 50 triliun. Tentunya capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dengan program serta dukungan anggaran agar arah pembangunan pertanian dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pada rapat kerja hari ini, fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, fraksi Partai Nasdem mengapresiasi terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Badan Pangan dan Pertanian PBB. Tentunya pengakuan dunia internasional tersebut harus diikuti dengan komitmen kita untuk terus berperan aktif
dalam mewujudkan ketahanan pangan, nutrisi, dan pembangunan pertanian berkelanjutan di dalam negeri hingga tatanan global. 2. Terkait dengan perubahan dan realokasi anggaran tahun 2021, fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian untuk mengutamakan kegiatan yang akan memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional. Kami mengharapkan perubahan dan realokasi anggaran pada program padat karya. Tentunya masyarakat membutuhkan stimulus melalui program dari pemerintah agar produktivitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi aktif pandemi, khususnya bagi para pelaku di sektor pertanian. 3. Mengenai realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2021, kami mendorong peningkatan kinerja dengan segera merealisasikan kegiatan dan program dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran. Mengingat serapan anggaran per Juni tahun 2021 masih rendah, yaitu 32,79%. Peran Kementerian Pertanian tentu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi penduduk Indonesia. Untuk itu, kami mendorong pengalokasian anggaran tahun 2022 pada kegiatan peningkatan ketersediaan pangan mengacu pada data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok atau strategi nasional. Dari data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok strategis nasional, terdapat setidaknya 4 komoditas yang pemenuhan kebutuhannya melalui impor, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi atau kerbau, dan gula pasir. Berdasarkan target produksi komoditas utama tahun 2022, jika dibandingkan dengan tahun 2021, peningkatan target hanya pada komoditas daging sapi kerbau dari 425,98 ribu ton menjadi 448,55 ribu ton, dan komoditas kedelai dari 0,29 menjadi 0,30 juta ton. Sementara target produksi untuk komoditas bawang putih dan gula tebu mengalami penurunan. Fraksi Partai Nasdem memahami bahwa ketergantungan terhadap impor untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri tidak bisa diakhiri seketika. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan peningkatan produksi dalam negeri terhadap 4 komoditas yang dimaksud. 5. Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS didominasi oleh generasi Z kurang lebih 27,94% dan milenial 25,87%. Rencana kegiatan dan program untuk tahun 2022 tentunya juga harus memperhatikan data tersebut. Kami mendorong Kementerian Pertanian melihat peluang demografi tersebut untuk menarik minat generasi muda agar berkarya di sektor pertanian, sehingga regenerasi pelaku usaha di sektor pertanian terus berjalan. Pak Menteri, Pak Pradirjen Eselon 1 yang berbahagia, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tahun 2019, 2020, 2021, dan kita akan menuju pada tahun 2022. Tadi teman-teman sudah menjelaskan soal 1000
ya 1.000 ekor sapi per desa. Yang saya mau kemukakan bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan UPO, bantuan ke masyarakat sebenarnya ini sangat efektif. Ya, sangat efektif. Karena apa? Karena di samping mereka dalam memelihara ternak, tapi mereka juga mendapatkan hasil itu dari pupuk organik dan dapat membantu masyarakat sekitar. Hanya yang saya mau sampaikan kepada Pak Menteri maupun pada dirjen terkait, saya kira yang harus menjadi perhatian itu adalah pakannya, rumput hijaunya. Ya, untuk itu di tahun 2022 kami mengusulkan itu agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rumput hijau untuk membantu masyarakat CPCL yang sudah diberikan sapi. Saya kira ini sangat penting. Dan kalau diberikan untuk per kelompok, saya kira juga dana tidak akan cukup. Tapi kita melihat bahwa lahan-lahan yang ada di daerah kita, ada di kabupaten, ada di kecamatan maupun desa, itu yang harus menjadi perhatian. Kita fokus saja. Ada lahan-lahan yang memang kita harus ya menjadi lahan masyarakat, ya saya kira ini sangat cukup penting. Dan juga kita harus menginventarisir, karena UPO yang diberikan tidak semuanya memiliki lahan yang luas. Ya, kalau umpamanya UPO kita berbanyak, lahan pakan hijau juga kita membantu masyarakat, saya kira sapi ini tidak akan mungkin lagi jadi kendala. Jadi saya kira kita fokus sapi, kambing, ayam maupun yang lain-lain. Kalau ini menjadi perhatian, kami yakin apa yang menjadi program Kementerian Pertanian insya Allah akan berhasil. Karena kalau kita memberikan ayam, kita tidak memberikan kalau kandang sia tergantung itu ada pada masyarakat, tapi pembinaannya. Dan mungkin kemarin saya juga udah pernah masuk juga ke ayam KOB, ayam kampung unggul Balitbang. Kita masih memiliki potensi. Masih lama, Pak? Ya, sedikit aja, Bu, dikit-dikit aja. Karena ini Balitbang, ini banyak punya inovasi. Dan saya kira Balitbangnya harus dibantu, Ibu. Ya, banyak hal. Pokoknya contohnya gini, Bu, yang saya juga sudah kemukakan itu, kita di daerah-daerah pala itu bisa sampai 8-7 tahun, kelapa bisa 12 tahun, durian bisa sekian tahun. Gimana inovasi kita ini dibantu agar durian tidak 12 tahun, tapi 4 tahun. Pala tidak 10 tahun, tapi 4 tahun. Untuk itu semuanya sudah ada. Lalu mungkin yang satu, saya kira kalau untuk bantuan-bantuan ini kan banyak. Ya, kalau di Maluku itu mungkin juga di daerah-daerah lain. Ya, kalau kita Al-Sintan seperti hand tractor dan lain-lain, ini kita fokusnya ke penggarap sawah. Tapi kalau pasca panen di pala, untuk pala, kemarin itu untuk Maluku dapat 10 ya. Dapat bantuan 10 ya, 10 paket. Itu masih sangat senang. Dan untuk kualitas pala saya kira kita juga bisa bersaing, apalagi pala kita udah mulai ekspor. Untuk kepada Pak Menteri saya kira ini yang saya masukkan. Sekarang ini kita lihat di lapangan aja, yang realita aja. Ya, kalau cerita-cerita lalu kita pulang lahannya seperti yang kita lihat selama 3 tahun ini, itu pasti kurang ada hasil. Mari kita memberikan kontribusi, kita berikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah lagi balikan kita lagi, apalagi sehingga kita step by step kita bisa menyelesaikan program kita selama 5 tahun. Ya, jadi saya kira Ibu pimpinan, dan yang terakhir mungkin yang terakhir ya, saya tadi agak lewat 3 menit. Kita ini ada ini dalam kondisi COVID. COVID sangat ngeri, Bu.
Saya kira kalau kita lewat tatib dengan lain-lain, kita sampai jam berapa juga bisa. Tapi kopi kita nggak ngerti apa ada di dalam apa enggak ini. Dalam 10 menit kalau dalam satu ruang itu pasti virusnya itu akan sudah ada di ruangan ini. Untuk itu Baik, saya cuma kasih, mengusulkan Ibu kalau bisa kita efisien waktu tapi kualitasnya juga kita jaga. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Justru itu kalau karena COVID-nya lagi tinggi-tingginya, kita benar-benar efisien waktunya. Tapi Pak Abdullah Tausikal tadi lumayan panjang juga ya. Katanya sebentar tapi panjang juga. Baik, selanjutnya Kak Ansilema. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Menteri, para Dirjen, dan rekan-rekan Komisi 4. 2 poin besar saya, tentu saya akan memberikan apresiasi sekaligus juga ada beberapa catatan kritis Pak Menteri. Poin pertama, terus terang atas nama masyarakat NTT, Sumba Timur, saya secara pribadi ingin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah menyetujui aspirasi kami dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 25 Mei 2021 kemarin terkait dengan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan untuk mendukung program pemurnian pelestarian plasma nutfah sapi Sumba Ongol. Saya baca di situ ada angka sekitar 14 miliar rupiah. Ini suatu bentuk dalam upaya membangun pengembangan plasma nutfah sapi Ongol Sumba, sehingga kemudian ke depan kita juga bisa perlahan-lahan mandiri dalam aspek ketersediaan daging sapi. Dan melalui kesempatan ini saya juga meminta dukungan dari teman-teman Komisi 4 agar program ini bisa diteruskan. Yang kedua, terus terang kami di NTT itu angka stuntingnya tinggi, tetapi kemarin kami berbahagia karena Kementerian Pertanian melalui Balitbangnya itu sudah menghasilkan benih padi Inpari Nutrisync. Ya, dan ini baik sekali Pak Menteri, ini sesuatu yang sehat dan kami berharap ke depan ini bisa terus ditingkatkan. Beberapa catatan kritis yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi sudah disampaikan soal realisasi anggaran yang masih sangat rendah Pak Menteri. Dan kalau kita lihat baru sekitar 23,95%, artinya baru ada di angka sekitar 4,7 triliun dari 19, sekian triliun. Belum lagi kita bicara kemarin ada penambahan ABT, anggaran belanja tambahan sebesar 4,192 triliun. Sudah bulan seperti ini serapannya masih sangat rendah. Dan saya mencatat ada 4 direktorat yang menjadi tulang punggung Kementerian Pertanian yang serapannya masih rendah. Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, PSP, dan Hortikultura. Padahal kalau kita bicara soal peningkatan produktivitas, kita bicara pengentasan kemiskinan, apalagi dalam situasi COVID, mestinya ada proses akselerasi. Yang ingin saya tahu kira-kira timeline Kementerian Pertanian ini seperti apa ke depannya, akselerasinya akan seperti apa, dan sebenarnya kendalanya bagaimana. Yang berikut, tadi teman-teman sudah menyinggung beberapa hal, saya ingin menambahkan terkait dengan perluasan areal tanaman baru Pak. Dalam rapat kerja tanggal 9 Juni 2021, itu kita sudah sepakat menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Komisi 4 mengkritisi pelaksanaan program perluasan areal tanaman baru. Dasar kritisi itu adalah karena dinilai masih ada sejumlah permasalahan Pak, bahwa Kementerian Pertanian belum bisa menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan secara jelas. Nah, karena itu mungkin untuk tahun 2022 ini, program ini mungkin bisa perlu kita evaluasi. Yang berikut terkait dengan diversifikasi pangan. Akhir tahun 2020, Kementerian Pertanian itu menyatakan bahwa akan melakukan pengembangan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Dan ada beberapa komoditas yang menjadi fokus, antara lain ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorghum. Nah, yang ingin kami tanyakan, ini sejauh mana atau seberapa jauh progresivitasnya? Diversifikasi pangan yang dilakukan ini seberapa jauh juga sudah berdampak dan berpengaruh terhadap perubahan
pola konsumsi masyarakat kita. Karena yang kami lihat justru yang terjadi masih adalah politik penyeragaman pangan yang terjadi di masyarakat kita. Yang berikut terkait dengan pengembangan kedelai, Pak Menteri, pengembangan kedelai tahun 2021 ditargetkan seluas 450.000 hektar. Sampai dengan bulan Juni ini realisasinya masih jauh dari target itu, alasannya karena CPCL-nya katanya. Benihnya juga masih disiapkan. Padahal kita tahu bahwa dalam proses penanaman kedelai ini sangat bergantung sangat sekali pada ketersediaan benih, ketersediaan lahan dan kecocokan iklim. Nah, ini kita ingin tahu strategi percepatan penanaman kedelai ini seperti apa. Yang berikut soal food estate, Pak. Saya mohon survei dan kajian yang lebih komprehensif, lebih lengkap, sehingga tidak terkesan bahwa food estate ini sekedar program yang asal-asalan. Nah, ini kawasan yang ditetapkan itu harus betul-betul disurvei, Pak. Harus secara detail, Pak, sehingga persyaratan-persyaratan teknis dan teknokratis itu betul-betul bisa dipenuhi, Pak. Nah, jangan sampai kemudian lahannya itu ada di rawa-rawa, di lebak, genangan air, sawah tada hujan, infrastrukturnya juga sangat minim. Nah, juga saya baca ini ada pengembangan food estate hortikultura, dan kabarnya yang mau dikembangkan komoditasnya itu adalah komoditas bawang merah. Nah, ini kita ingin tahu, Pak Dirjen Hortikultura, di mana dan kenapa komoditasnya bawang merah. Kenapa bukan komoditas yang secara nasional kita itu masih tergantung pada produk impor. Apa dasarnya sehingga kemudian bawang merah? Berapa luasannya? Di mana sebarannya? Kita ingin tahu sehingga kemudian bukan program yang kemudian sudah berjalan, anggarannya kita dengar 300 sekian miliar, 500 sekian miliar, tetapi kami sendiri tidak bisa menjelaskan hal itu. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terakhir, terkait dengan program pengadaan cold storage, Pak. Nah, ini beberapa waktu lalu kita juga sudah pernah mengevaluasi. Waktu itu dalam kesimpulan sempat berkembang mengatakan, ya lebih baik mungkin fokus kita kepada pemenuhan kebutuhan bibit berkualitas. Karena ini terkait langsung dengan peningkatan produktivitas pertanian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selamat, saya ini agak terlambat, nggak apa-apa. Selamat Pak Menteri menjadi Ketua, apa namanya Pak? Ketua Ketahanan Pangan di PBB mewakili Asia. Tepatnya apa? Kita perlu apresiasi. Jangan apresiasi dong. Apa? Makan. Selamat, oh ya. Kalau apresiasi percuma. Mulutnya tetap kosong nih. Makan. Artinya ini kan kabar gembira, dan bagi kita juga sebagai rakyat Indonesia senang juga ternyata Indonesia mendapatkan kepercayaan dari dunia global gitu. Berkat Mbak Lulu. Oke, sekali lagi selamat Pak Menteri dan semua jajaran Kementerian Pertanian. Nah, tentang saya garis bawahi tentang kasus stunting, Pak. Jadi stunting ini di Indonesia kalau bareng-bareng di dunia global itu bareng dengan negara-negara yang di Afrika. Padahal Indonesia itu luar biasa ketersediaan pangannya, yang berprotein juga apapun lah, banyak, kita semuanya punya. Tapi kok ya stuntingnya tinggi, apalagi nih pandemi kita naik lagi. Kemarin sempat turun dan kita naik lagi. Kita punya target 2030 itu 14%. Itu kayaknya masih jauh banget kalau kita semua tidak bekerja. Itu tidak hanya pekerjaannya teman-teman dari Kementerian Kesehatan, karena stunting ini sangat terkait dengan apa yang diasup oleh ibu hamil dan anak-anak. Kalau misalnya tadi sudah ada pembudidayaan atau pengembangan nutrizing, apa namanya? Inpari nutrizing, itu kan luar biasa. Bagaimana ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak hanya spot-spot saja yang memang butuh asupan makanan ini.
tentang makanan yang tidak hanya kenyang saja tetapi bernutrisi. Tidak hanya halal tetapi toyib artinya kan berkualitas. Kalau itu. Oke, baik. Kalau saya tentang stunting itu karena sedih ya, karena saya dengan banyak intervensi untuk bagaimana meningkatkan menurunkan angka stunting di Indonesia. Jadi penting kalau kita punya misalnya teknologi yang sudah diberikan, yang sudah dihasilkan oleh Litbang misalnya, itu kan bisa dimaksimalkan secara optimal, tidak hanya ditaruh saja tetapi juga dipakai secara keseluruhan gitu. Baik, selanjutnya Pak Edward Tanur. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Ibu Ketua, anggota Komisi 4, Pak Menteri beserta jajarannya. Mungkin dari fraksi PKB cukup singkat saja karena permasalahannya sudah banyak yang dibahas. Tapi yang paling penting, yang pertama dan utama, saya menyampaikan apresiasi untuk Kementerian Pertanian karena manfaat dari bantuan Al-Sintan itu sangat-sangat dirasakan bagi para petani yang ada di NTT. Itu luar biasa. Dan juga program P2L itu juga luar biasa, dahsyatnya itu. Ibu-ibu rumah tangga nggak ngerumpi aja sekarang. Udah mulai tanam sayur, makan enak, nggak berkelahi lagi sama suaminya. Karena udah membantu ekonomi keluarga. Hanya saya Pak Edward, tapi yang ngerumpi itu bapak-bapak juga, nggak hanya ibu-ibu. Bapak-bapak kebanyakan ngerumpi politik, Bu. Politik. Jadi target saya lihat ini pertanian menuju kepada swasembada pangan. Karena baik, ini arahnya baik dan petani semangat sekarang, Pak. Kalau dulu dia harus mau panen harus siapkan dana yang cukup besar, sekarang baik dari loss hasil panennya juga kecil sekali dan mereka semangat. Di samping mereka kagum akan teknologi dan juga mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. Mengenai P2L, Pak, saya mungkin sampaikan di sini saja bahwa kabit-kabit yang di lapangan, Pak, apakah bisa rekeningnya kelompok dia yang pegang? Bisa atau tidak, menyalahi atau tidak rekening kelompok dia yang pegang. Kalau dia memberikan rekomendasi, oke, melalui suatu pemeriksaan dulu, verifikasi hasilnya. Tapi ini rekeningnya dia yang pegang. Dan satu lagi, belanja, maksudnya membelanjakan uangnya itu dia yang tentukan. Ada malah kwitansinya diambil dari toko, dia yang tulis kwitansinya. Tokonya cap aja. Saya bilang ini cari masalah buat kementerian atau buat dinas ini. Kan tidak boleh. Uang itu dibuka atas nama rekening kelompok. Otomatis nanti pertanggungjawabannya karena kelompok. Ini saya sedih sekali, cuma saya bilang, kita ngomong dengan orang tidak paham aturan percuma. Jadi saya ngomong saja dalam rapat sehingga ke depan kita bisa perbaiki. Kita senang bahwa bantuan ini bisa membantu rakyat, tapi di sisi lain oknum-oknum tertentu ini yang menghalangi. Saya bilang kamu nggak tahu ya, daya serap anggaran sekarang Kementerian Pertanian itu rendah. Kalau ini kamu menghalangi, petani sudah malas, akhirnya dana tidak terserap maksimal. Ini tahap 2 aja belum pencairan. Padahal orang duit mau ambil dari mana nih, stunting ini orang nggak kerja. Ketiga, salah satu yang sangat saya senang juga itu sekarang BIMTEK dari pertanian penyuluhan sangat membantu. Jadi itu yang kalau kita ngomong agak ngawur sedikit, kalau orang bodok biar kita kasih mobil trek juga dia nggak mau, dia pikul aja, dia saya jalan kaki aja. Jadi ini maksudnya menyadarkan masyarakat kita di desa ini supaya SDM-nya itu cepat kejar, yang sudah lari lewat dulu kita ini harus dikejar. Kalau kita pasrah saja, wah ini celaka. Jadi saya juga bangga tadi Pak Menteri dapat penghargaan dari Bank Dunia, ya itu prestasi.
Kita harus apresiasi bahwa ada orang Indonesia yang dipercaya oleh badan internasional untuk sebagai pemimpin lah, sebagai motivator di sana. Baik. Satu lagi begini Pak Menteri, ini tingkat kemiskinan kita kan makin naik. Ini memang sektor pertanian perlu bekerja keras. Kalau masyarakat miskin, berarti otomatis dia makan juga kurang. Nah, ini yang ngomong stunting tadi itu, ini dampaknya ke sana nanti. Jadi cobalah ke depan dari Kementerian Pertanian lebih memfokuskan pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian itu yang betul-betul mendapat perhatian khusus, sehingga masyarakat juga di samping mendapatkan nilai tambah dan juga hidupnya juga akan lebih baik. Yang satu lagi Pak Menteri, itu mengenai tadi sudah disampaikan mengenai pajak terhadap bahan-bahan ini konsumsi. Saya dengar Ibu Menteri bilang ini kenakan pajak daging itu untuk yang premium. Saya bilang premium itu berapa juta orang yang makan. Yang makan paling banyak kan di bawah berapa sih premium ini? Pajaknya mau dapat berapa banyak? Jadi ini sebenarnya pemikiran yang sederhana saja. Jadi jangan mengalihkan pembicaraan atau permasalahan kepada ini. Coba yang populis lah kalau mau mengalihkan. Dan satu lagi terkait ada informasi entah benar atau belum, kita belum tahu pasti, bahwa di Kalimantan Tengah itu ada pembukaan lahan sebesar 2.000 hektar, tapi itu ditolak oleh masyarakat karena masalahnya lahan yang dibuka itu pada tanah-tanah yang sudah milik masyarakat, yang sudah ada sertifikat, dan di situ ada tempat tinggal mereka. Kalau seandainya mereka digusur atau dikeluarkan dari situ, mereka mau kemana? Jadi itu informasi. Nanti saya pikir dari Kementerian Pertanian juga bisa melakukan klarifikasi sehingga clear and clean. Jangan terjadi isu-isu yang menyimpang atau negatif membuat kerja-kerja Presiden Jokowi juga semakin berat, apalagi mau menuju kepada tahun politik 2024. Jadi kami Komisi 4 juga perlu memberikan satu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, bekerja sama dengan kementerian-kementerian. Habis yang satu lagi. Dua atau satu lagi Pak? Ini satu betul, satu sudah. Jadi dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani, sebaiknya produk-produk yang bisa dikembangkan atau bisa ditingkatkan di dalam negeri kita fokuskan supaya importnya jangan terlalu banyak masuk. Kita juga malu, kita rakyat bilang bonus demografi tapi kita main impor terus ini. Tanah kekayaan alam Indonesia yang begini besar, ya itu perlu disiasati dengan program-program yang tepat guna dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya kira cukup, Bu Ketua. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewat, semuanya udah pas, tidak berlebih dan tidak kurang. Selanjutnya Pak Hairudin. Terima kasih pimpinan anggota yang terhormat, Pak Menteri beserta para pejabat Kementan yang saya hormati, serta dari mitra-mitra badan BUMN yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ingin kami sampaikan dari fraksi PAN, pertama dari sisi kekhawatiran kita tentang penyerapan yang masih rendah. Butuh mensiasati ke depan realokasi pada program yang jauh lebih cepat, yang lebih bersifat perluasan penyerapan padat karya. Jadi kalau ke depan
Dari sisi proyek-proyek yang ada diatur oleh kita berat untuk pelaksanaannya, bagaimana didorong pada proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja yang meluas seiring situasi dan kondisi kita dalam kondisi pandemi yang hari ini naik lagi, dan itu adalah untuk pertahanan pangan. Paling tidak masyarakat kita juga bergairah untuk bekerja. Itu yang pertama, karena kalau hari ini kita memutuskan pagu 14 triliun lebih ke depan, kalau penyerapan kita berat, ini juga akan berisiko bagi anggaran Kementan ke depan. Yang kedua, Pak Menteri, Pak Wabil khusus untuk urusan DAK, memang butuh kreatif kita dalam proses penjabaran teknis-teknis yang program-program yang baik di lapangan, terutama dari sisi hilirisasi, Pak Menteri. Saya ingin contohkan, ini kan hanya sebagian. Contoh di Garut, kalau kita masyarakat petani musim panen tomat, harganya murah, tomatnya dibuang di pinggir jalan. Apa masyarakat kita, apa bangsa kita, apa SDM di Kementan kita lemah, hanya sekedar dari tomat menjadi saus tidak bisa? Kalau kita gak bisa tangani, bagaimana kita dorong Pemda-pemda kita untuk bisa berbuat dan kreatif di situ? Jadi DAK-nya jangan monoton, jangan itu-itu aja, tapi justru kreatif DAK-nya itu di lapangan itu. Didorong oleh kita dari Kementerian Pertanian agar pemerintahan daerah betul-betul menempatkan anggaran tepat sasaran dan menangani dan menjadi solusi bagi para petani kita. Banyak juga di dalam konteks horti kita, sayur-sayur mayur kita, memang solusi sementara kita, Pak Pri, hanya baru cold storage, tapi kita belum mampu sampai ke hilir. Masyarakat kita, para petani kentang kita baik di berbagai daerah, Brastagi, Pangalengan, Dieng, Garut, kebanyakan mereka punya mitra Indofood. Itu dengan kemandirian mereka, memang target kita mereka bisa mandiri, karena dari ketahanan pangan, daulat pangan, kemandirian pangan. Terbaik dan terhebatnya Kementan ke depan itu, Pak Menteri, pada saat rakyat kita sudah bisa mandiri pangan. Ketergantungan pada APBN itu sangat kecil, sementara pangan kita kebutuhannya begitu besar. Tentu tidak akan mencukupi dibagi uang, dibagi BLT, tidak mungkin mencukupi untuk mendorong kemandirian pangan. Tuhan telah menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman begitu kaya untuk membagi makanan pada setiap pribadi, dan itu tidak mampu untuk dilakukan karena terbatasnya kemampuan manusia. Tapi mendorong kreativitas manusia adalah sesuatu hal yang akan menjadi gerakan membentuk arus bagaimana masyarakat kita bisa mandiri pangan. Yang selanjutnya, kepada proses pupuk kita, fraksi PAN tetap menyoroti masalah pupuk. Pak Ali Jamil, bagaimana tata kelola pupuk ke depan itu, saya sudah sampaikan baik secara personal. Ada proses perbaikan dari sisi e-kartu tani kita, apa dengan wajah, apa dengan cara apa segala macam. Itu memang butuh kreatif kitanya. Rendahnya pupuk diserap dari sisi data yang saya baca dari Pupuk Indonesia Holding Company, ini memang persoalannya bukan hanya di produksi, bukan hanya di distribusi, tapi e-kartu tani ini berkelindan jadi masalah. Para petani kita susah mendapatkan pupuk, sebagaimana kita kemarin ke Indramayu ingin cek langsung di lapangan, dan itu saya yakin bagaimana kepala dinas saya bilang bahwa pupuk sampai kepada petani, tapi petaninya menjerit masalah pupuk. Artinya tidak ada ketersambungan antara apa yang disampaikan oleh pejabat pertanian daerah dengan apa yang dirasakan oleh para petani di daerah. Nah, ini butuh percepatan, perbaikan, jangan berlarut-larut. Kita udah hampir bertahun-tahun ini problem pupuk susah sampai ke warga kita ini. Padahal kita memutuskan anggaran begitu besar, 25 triliun lebih untuk subsidi pupuk untuk masyarakat kita. Tapi begitu susah rakyat kita untuk mendapatkannya. Ini kita menyusahkan jalan sendiri, ingin mencari jalan yang paling sempurna, ternyata makin menyusahkan diri sendiri. Itulah yang butuh diperbaiki oleh kita semua. Pak Menteri, beberapa hal ini tentu dianggap penting bagi kami dari fraksi PAN untuk proses perbaikan kinerja kita ke depan.
dan atas keterpilihan sebagai simbol bahwa kita bisa mewakili di Asia sebagai orang terpilih, mudah-mudahan itu menjadi simbol bahwa kita punya kemampuan pangan yang hebat kapanpun, sampai kapanpun, dalam situasi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hairudin. Terakhir yang dari fraksi, Pak Ihsan. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak? Pindah aja. Bisa. Udah kita Jadi mainkan. kalau jadi maksudnya. Lah makanya. Nggak dibolehin ngomong kali gitu Bu. Baik, makasih atas nama fraksi Partai Golkar. Izin Bu Alin, saya mau bicara. Gitu. Kalau dibolehkan, Bu Alin boleh kan? Oh boleh. Ya baik, 3 menit. Pak Menteri, Pak pejabat eselon 1 dan teman-teman Komisi 4, saya lihat memang Pak Sekjen juga tidak hadir ya hari ini karena agak ini Dirjen PKH gitu. Saya juga lihat Pak Menteri sehat tapi Pak Menteri ya agak lumayan lah gitu. Nah maksud saya begini Pak Menteri, dari saya pikir teman-teman gitu karena 2022 kita akan membahas agenda hari ini 2022 ya. Karena 2021 tadi saya sekalian kasih tahu sama Pak Slamet Aryadi bahwa di dalam raker kemarin itu sudah kita putuskan bahwa kesimpulan untuk 2021 sudah dilakukan, tinggal kita tunggu evaluasinya nanti tahun Agustus 2021. Saya hanya mengingatkan saja kita akan evaluasi 2021 akhir. Jadi Pak Slamet Aryadi 2021 Agustus 2021 kita akan evaluasi dengan baik begitu. Jadi karena Pak Slamet jarang hadir Pak. Sekarang ini sudah mulai hadir lagi. Terus yang kedua Pak Menteri, saya hanya ingin melakukan evaluasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Terkait dengan kedelai, terkait dengan desa 1000 sapi, terkait wabil khusus diversifikasi pangan yang selalu menjadi tema berulang-ulang, yang kemudian ini kurang efektif gitu. Kita harus melakukan evaluasi dengan baik terkait dengan diversifikasi pangan ini. Karena temanya bagus tapi pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan baik. Makanya kemudian saya kalau boleh nanti kita coba menjadi catatan untuk menjadi tinjauan khusus untuk 2021 itu sampai akhir Agustus adalah bagaimana kemudian beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan kedelai, desa mandiri sapi, dan terutama diversifikasi pangan itu juga harus kita coba pantau apakah kemudian ini efektif atau tidak. Artinya di 2022 kita harus coba kemudian mencari cara, jangan ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya gagal tetapi kemudian diulang lagi di 2022. Nah ini kesempatan kita, ini mumpung ada pagu indikatif tahun 2000 baru kita putuskan pagu indikatif 2022 ini, misalnya kita putuskan hari ini, maka nanti pagu definitif di setelah Agustus itu kita akan coba rancang. Tapi sebaiknya menurut saya Pak Menteri, saya usulkan saja jangan sampai kejadian 2021 yang kita kemudian ulang terus refocusing lagi. Saya berharap di dalam pembahasan pagu definitif nantinya itu kita coba perkecil refocusing. Makanya perlu ada komunikasi yang lebih lebih awal sebelum kita membahas terkait dengan pagu indikatif 2022. Pagu definitif maksud saya. Tidak apa-apa kemudian pagu indikatif seperti ini, tetapi kemudian catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh teman-teman seperti Pak Ansi dan sebagainya itu menjadi harus kita lakukan evaluasi dengan baik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan PATB tadi. Saya ingin tahu sejauh mana tindak lanjut PATB yang kemudian kita selalu bahas setiap RDP dan Raker ini, yang kemudian ada nggak perubahannya untuk tahun 2021 ini. Apakah kemudian masih tetap sama ataukah memang sudah ada perubahan? Kalau memang tetap sama ya kita minta ada perubahan. Karena ini ancaman bagi bagi daya serap anggaran dan kemudian efektivitas program serta outcome yang akan kita minta. Terakhir terkait dengan dana alokasi khusus. Kita ini selama ini tidak pernah membahas terkait dengan dana alokasi khusus. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa ada beberapa program-program yang sebenarnya sudah ada di reguler, tapi juga sudah ada tapi juga kemudian tercantum di DAK.
Saya misalnya ambil contoh P2L, walaupun tadi Pak Edward mengatakan bahwa itu efektif, tapi kemudian di reguler juga ada, kemudian di DAK juga ada. Jaringan irigasi tersier, jaringan usaha tani juga ada di reguler, ada di DAK. Nah ini yang kemudian menurut saya di lapangan kita harus bisa bedakan mana yang betul-betul reguler, mana yang kemudian DAK. Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Bukan berarti bahwa ini tidak efektif, tapi kemudian harus ada pembeda. Mana yang kemudian reguler, mana yang itu apa itu namanya DAK. Sehingga kemudian di lapangan kita tahu bahwa inilah fungsi daerah, inilah fungsi. Makanya kemudian di dalam DAK ini saya boleh mengusulkan terkait dengan usulan menu di luar apa yang sudah ada yang tadi itu. Saya setuju kemudian ada puskeswan misalnya memang di DAK di reguler tidak ada. Lalu kemudian tadi ada RPH, RPO, memang di reguler tidak ada. Artinya ini memang betul-betul menopang daerah. Tetapi kemudian ada beberapa hal, misalnya tadi Pak Hairudin mengatakan, misalnya hortikultura misalnya. Ada stasiun misalnya, ambil contoh, misalnya Pak Hairudin tadi terkait dengan hortikultura ya. Misalnya tentang stasiun agribisnis misalnya. Kalau kemudian itu bisa kita topang misalnya, terus kemudian ada hal-hal yang lain, ya ini kemudian nanti kita bahas sama-sama. Nah ini yang saya minta kemudian kita perlu pertajam. Nah selanjutnya terkait dengan DAK ini jangan hanya fokus berapa Pak DAK sekarang hari ini. Untuk sementara ancar-ancarnya berapa kira-kira? Pak Sekjen mana? PLT Pak Sekjen mana? Tahun 2021 berapa Pak? 1, berapa? 1, berapa Pak? 1,6 T. 1,6. Kalau kemudian kita tambahkan menunya, siapa tahu kemudian kita bisa tambahkan juga alokasinya. 2022 14,5 triliun. Sudah turun dari tahun 2021 yang sekitar 18 sampai 19. 2022 14,5. Di mana tambahan anggarannya? Kita tidak boleh tergantung lagi sama anggaran pusat. Maka kemudian saya minta diusulkan saja bahwa kita perlu penambahan DAK ini. Karena bagaimanapun daerah juga penting. Jangan sampai kemudian beban peningkatan produksi itu hanya ada di belanja pusat, tapi belanja daerah pun kita coba libatkan. Jadi beberapa usulan-usulan tadi itu saya pikir ini kita perlu mempertajam lagi. Kita perlu penambahan menu lagi. Jangan sampai itu lagi. Apa 4L, lu lagi gitu loh maksudnya. Ambil contoh misalnya ada BPP misalnya. Setiap tahun selalu ada BPP. Perasaan nggak pernah selesai BPP kita ini. Tapi BPP yang mana yang perlu kita pertajam? BPP yang memang menunjang. Jangan sampai kemudian BPP ini renovasi lagi tiap tahun, renovasi lagi. Walaupun ada 5.000 BPP, tapi kemudian diulang lagi. Kita perlu melakukan evaluasi Pak dengan baik. Walaupun ada 5.000 kecamatan, ada 8.000 kecamatan, tapi kenapa BPP terus? Saya perhatikan dari sejak 2019, 2020, 2021 BPP lagi begitu. Ini kita perlu realokasi, bukan perlu mempertajam menu yang ada. Yang selanjutnya Bu Ketua, satu kali terakhir. Masih lama? Satu menit lagi. Saya ingin mendengar terkait dengan pertanian presisi ini. Saya mendengar bahwa ada isu-isu terkait dengan pertanian presisi. Saya sebenarnya pada prinsipnya tidak ada masalah dengan pertanian presisi ini, tetapi dalam arti bahwa jangan kemudian kita gebiah uyah gitu, mentang-mentang ada isu pertanian presisi kita bikin program besar-besaran terkait dengan pertanian presisi sebelum kita menyiapkan infrastruktur yang baik terkait dengan pertanian presisi ini. Walaupun kemudian di dalam bahan ini tidak ada, tetapi memang saya mendengar terkait dengan pertanian presisi. Saya minta respon dari Pak Menteri terkait dengan pertanian presisi ini dan apa persiapan 2022. Jangan sampai kemudian teralokasi anggaran pertanian presisi ini, tapi kemudian itu tidak efektif kita jalankan. Itu Bu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi evaluasi mungkin Pak ya, evaluasi tentang program yang sudah berlalu. Lalu kemudian ke depan mana yang perlu dipertahankan dan mana yang tidak kemudian harus sama persis, tetapi kan pasti kita paham lah kira-kira kan pasti punya kajian mana yang harus diteruskan dan mana harus di stop. Makanya itu pentingnya evaluasi seperti yang ditanyakan oleh beberapa anggota yang lain juga. Bapak Ibu sekalian, dari semua fraksi sudah
yang daftar dan kita lanjutkan ke pendalaman dulu. Setelah itu baru dijawab oleh Pak Menteri. Begitu? Setuju ya? Ibu Rizky Aprilia alias Kiki. Silakan. Terima kasih pimpinan. Selamat Pak Menteri sudah menjadi simbol ketahanan pangan. Semoga sukses selalu. Beban semakin berat. Berhasil semua, gagal hancurlah kita semua. Tadi masalah yang disampaikan, masalah food estate, bahwa kawasan sentra produksi pangan itu betul tadi yang disampaikan teman-teman, saya harap betul-betul ada didahului dengan penelitian. Libatkanlah Litbang ini secara maksimal untuk mengevaluasi dahulu the next step seperti apa. Ya, jangan sampai ini udah 3 nih. 3 ini juga indikator berhasil apa nggak pernah di-provide ke kita loh Pak Menteri. Ya, mau ditambah lagi yang tadi Ibu Anggi sampaikan evaluasi. Saya tidak tahu apakah sudah. Yang pasti karena kemarin saya harap ini Pak Dirjen Bun, PLT Dirjen Bun dan Pak Dirjen PSP yang evaluasi seperti ini yang tadi baru tadi pagi karena saya mendesak minta ini dikasih Ibu, dan kurang lebih ini tergambar Pak 2019, 2020, 2021 itu ada di sini. Dan kebutuhannya, tapi tolong Dirjen TP koordinasi karena banyak yang nggak sinkron. Ya, ini saya nggak tahu, kayaknya cuma duduk akrab ini pimpinan cuma di ruang KK4 doang. Habis balik ke kantor udah bubar, nggak ada bahasan. Ya, karena saya bisa sinkron. Ini saya dapat baru tadi pagi, mohon maaf teman-teman, karena saya ngotot, saya nggak mau rapat kalau sampai ini nanti nggak dikasih, nggak ada bahan. Karena itu masuk dalam kesimpulan rapat seperti yang Ibu Anggi sampaikan. Nah, kemudian itu tergambar juga ketidaksinkronan itu Pak Menteri di antara dirjen-dirjen ini. Dari RO-nya Pak, rincian output yang sudah disusulkan kemarin juga jelas banget. Nah, ini menjadi gambaran bahwa tahun depan saya yakin Komisi 4 akan meminta hal yang sama. Ini kan per Juni ya, RO ini ya. Tahun depan tolong disiapkan, karena dari sini rigid sekali terlihat siapa yang serius, siapa yang tidak dirjen-dirjen Bapak ini dalam bekerja. Oke, nah kemudian secara tema saya ingin berbicara karena kemarin saya dapat telepon dari wilayah sebelah terkait kopi. Oke, kopi ini kan sebenarnya komoditas yang saya bingung juga secara industrinya. Kopi hari ini lagi happening sekali, bukan hanya di Indonesia kayaknya, tapi sampai ke luar negeri. Dan kopi kita itu kok nggak pernah menjadi apa ya, lead gitu, selalu sawit. Nah, apakah Pak Dirjen, Pak Menteri kedepannya jangan hanya penerapan gap saja mungkin yang menjadi permasalahan, tetapi juga mungkin ini perlu kerjasama karantina terkait hygiene, GHP Pak, ya bukan gapnya saja tapi hygiene apa supaya bisa kita lebih maksimal. Dan mungkin juga kadar kimia terkait kopi ini mungkin ini yang juga menjadi kendala kita, akseptabilitasnya di luar negeri berbeda gitu. Nah ini kayaknya tugas karantina ya. Nah kemudian terakhir saya ingin menguatkan yang tadi Pak pimpinan Pak Ketua Sudin sampaikan masalah cold storage. Bapak jangan sampai Pak Dirjen Horti ini salah sebut Pak. Saya baca di setiap paparan Bapak itu cold chain, bukan cold storage. Cold chain itu rantai dingin Pak. Kalau cold storage, kulkas lah bahasanya. Penggunaan nomenklatur ini nanti ternyata di provide-nya beda, Bapak juga nanti jangan sampai jadi kendala.
Nah terakhir benar ini 1000 desa sapi. Dari awal saya sampaikan, tadi udah disampaikan Pak Johan dan yang lain-lain. Juknis Bapak udah pernah saya baca, ya kan? Benar nggak, Pak Sesdet ya? Entah tersampaikan atau tidak sama Pak Menteri kendalanya waktu itu. Pak Menteri, juknisnya itu pun banyak hal yang tidak sesuai. Jangan sampai programnya dipaksakan, juknisnya ini ya siapa yang mau kalau juknisnya nggak sesuai. Temuan nanti kita yang kena. Gitu loh. Jadi tolong diperbaiki dulu. Dan memang tidak rasional 1000 desa itu dalam satu kecamatan ya, Bang Johan. Iya, itu sapi ditaruh di dalam truk aja empot-empotan dia bisa stres, apalagi tetanggaan lihat kanan lihat kiri ketemu mulu. Itu aja. Yang pasti kami mengapresiasi yang saya tanya pertama, ternyata benar-benar abdi negara sampai tunjangan kinerja dan gajinya ke-13 diserahkan untuk ABT. Luar biasa Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ini juga catatan juga, kan haknya para pegawai seperti yang sudah disampaikan Pak John tadi. Kan haknya para pegawai nih. Boleh kami luruskan khusus itu? Oh baik, silakan. Maaf, karena ini agak penting ke media juga. Jadi tukin yang disesuaikan sesuai dengan SK surat edaran Kemenku. Jadi ini bukan berlaku hanya di Kementerian Pertanian Pak, secara keseluruhan. Tapi sebenarnya tukin. Gaji 13 dan yang lain itu tunjangan lain tetap jalan. Jadi mohon maaf Pak Menteri, jadi gaji 13 tetap, yang dikembalikan adalah tukin secara proporsional. Kalau bahasa saya gitu ya, secara proporsional yang sesuai dengan dan kinerja. Seluruh kementerian. Oke. Dan itu seluruh kementerian. Gitu. Pak Johan, jadi agak lega lah ya. Ya tadi memang gaji 13. Ngopi dulu. Baik, selanjutnya Pak Selamat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, Pak Ketua, rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati, dan juga seluruh jajarannya. Alhamdulillah saya ucapkan juga selamat kepada Pak Menteri yang sudah menjadi juru bicara untuk di PBB. Tadi kalau nggak salah beliau menyampaikan temanya diversifikasi pangan gitu Pak Menteri ya. Ya salah satunya. Tapi ini 2022 programnya harus ada terkait dengan diversifikasi pangan ya. Jadi ini saya lihat belum signifikan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri ketika di PBB. Oleh karena itu follow up-nya adalah seperti itu. Ada beberapa catatan kami yang ingin saya sampaikan. Pertama ya terkait dengan beberapa permintaan kita yang juga saya konfirmasi ke Setkom belum masuk, yaitu evaluasi food estate. Ya ini saya mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh teman-teman, karena kita akan bicara tentang 2022 mau kayak apa ya, karena evaluasi 2020 sampai 2021 yang bulan berjalan, karena beberapa bagian juga sudah berjalan food estate itu. Yang kedua juga data PATB. Tadi saya konfirmasi juga belum masuk, apakah saya yang memang belum dapat. Nah ini juga penting Pak Menteri, perlu kita sampaikan. Pak. Ya Pak. Udah masuk belum? Data PATB. Pak Slamet menanyakan data PATB sudah diberikan belum? Nah, oke lanjut Pak Slamet, berarti belum. Ya terima kasih Pak Ketua. Jadi terkait dengan PATB ini tidak berdiri sendiri Pak Menteri. Kalau tidak salah di Permen juga salah satu penerima dari pupuk bersubsidi adalah nanti dari PATB. Nah kalau data ini nanti kemarin ada kesimpulan rapat bahwa Komisi 4 bersama dengan Kementerian untuk menunda pelaksanaan PATB di 2022. Artinya terkait dengan pupuk tentunya harus ada realokasi. Nah ini nanti yang akan kita kawal di situ Pak Menteri ya. Jadi ini beberapa itu.
Hal lain yang ingin saya sampaikan juga di catatan saya terkait dengan serapan anggaran tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, yaitu ya saya lihat di yang paling mencolok ini dari Pak Dirjen Hortikultura ini. Jadi Pak Dirjen Horti paling tidak ada anggaran untuk tindak lanjut audit yang nampaknya memang sudah disiapkan begitu. 2021 itu ada 56,1 miliar. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Dan 2022 ada anggaran untuk tindak lanjut audit itu 46,9 miliar. Artinya saya membaca bahwa sudah disiapkan pasti ada temuan audit sehingga untuk tindak lanjutnya disiapkan sebegitu besarnya miliarnya gitu loh. Jadi ini saya mohon penjelasan terkait nanti untuk itu, sekaligus juga ke Pak Dirjen Hortikultura masih terkait juga dengan food estate ya. Food estate kita yang tadi juga banyak dibicarakan, disinggung oleh teman-teman, yang akan ada food estate 500 hektar bawang merah ya, di Jawa, 50 hektar bawang bombay dan 2.000 pohon kelengkeng. Mohon penjelasannya karena kita juga belum mendapatkan hasil evaluasi food estate yang sebelumnya. Sudah habis, Pak? Catatannya lagi dibolak-balik, Bu. Nah, sudah dibolak-balik, sudah nggak ada. Oke, itu beberapa catatan saya, menambahkan dari yang lain-lain sudah disinggung oleh teman-teman, dan mohon itu dijadikan itu untuk bahan laporan yang data yang kita minta belum masuk. Terima kasih Bu Ketua dan Pak Seluruh Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Food estate masih jadi pertanyaan terus ya Pak Menteri. Terakhir Pak Sutrisno dari virtual, silakan. Yang mana ya? Oh gelap, oke. Baik, silakan Pak Sutrisno. Ini sudah memasuki tahapan musim kemarau. Kalau dari sisi anggaran saya mengakui capaian dan outcome sangat rendah. Oleh karena itu, mohon Pak Menteri untuk dikawal betul. Kalau sekiranya memang target capaiannya masih sangat rendah dan tidak mungkin, mohon untuk tidak dipaksakan. Kemudian yang kedua terkait dengan Pajale. Pajale itu ada program utama, sangat utama. Kemudian dari realisasi kegiatan utama Kementerian 2021, padi baru realisasinya 31,14%, jagung baru mencapai 26%. Menjadi persoalan kedelai. Kedelai tidak terlaporkan. Persoalannya apakah memang tidak terrealisasikan? Kami sepakat Komisi 4 memberikan anggaran untuk 500.000 hektar kedelai, kemudian diperkecil lagi hanya 400.000, tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Sedangkan kondisi musim sudah musim kemarau. Mohon untuk tidak dipaksakan dalam rangka efisiensi efektivitas anggaran. Kemudian yang ketiga Pak Menteri, bahwa pencapaian target produktivitas akan sangat dipengaruhi diantaranya oleh pupuk. Pupuk ini yang mengganggu adalah ketepatan waktu, ketepatan jumlah. Permasalahannya sangat dipengaruhi oleh penjadwalan. Yang dilakukan penjadwalan jatah pupuk ini bulan per bulan oleh dinas setempat. Pertanyaan saya, apabila memang aturannya seperti itu, mohon untuk ditinjau kembali aturannya. Karena bicara kebutuhan pupuk sangat dipengaruhi oleh musim. Kalau ini terus dipertahankan, petani perlu pupuk banyak, tapi distribusinya hanya sedikit.
Ini yang mengakibatkan gejolak yang terjadi di masyarakat. Kemudian gejolak itu ditengarai oleh kebutuhan pupuk urea. Oleh karena itu kebijakan ke depan agar lebih mengkonsentrasikan bagaimana petani dipenuhi kebutuhan pupuk ureanya. Karena kalau pupuk NPK sangat dipengaruhi oleh komponen impor, ini banyak juga terkendala. Kalau memang itu persoalannya, kenapa tidak kalau kita mengkonsentrasikan bantuan subsidi dalam khusus untuk pupuk urea. Yang terakhir Pak Menteri terkait dengan perencanaan. Perencanaan dari Kementerian Pertanian harapannya bukan semata-mata didasari pada realisasi anggaran Kementerian Pertanian. Sebut saja terkait dengan food estate, anggarannya dari berbagai kementerian, tapi dalam perencanaan kementerian itu tidak diperhitungkan berapa produksi yang akan dihasilkan oleh program food estate ini. Sebut saja seperti padi. Padi hanya mentargetkan 55, sekian juta ton, itu semata-mata dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Sedangkan dari Kementerian Pertanian belum diperhitungkan. Mohon dalam menghitung merencanakan perencanaan itu menyeluruh daripada aktivitas pertanian dalam kendali Kementerian Pertanian. Terima kasih Bu Ketua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno. Ini di sini juga hadir BUMN Pertanian. Saya menegaskan, meminta untuk pengawasan lahan-lahan yang dimiliki baik oleh PT Petani maupun SAS dan Berdikari. Apabila disewakan ke pihak ketiga, kemudian pihak ketiga menyewakan lagi kepada orang lain, cabut. Tidak perlu pakai basa-basi. Di kontrak kan sudah jelas, tidak boleh diopertangankan. Ya mau dia siapa ke backingnya, nggak ada urusan. Karena itu adalah tanah milik negara, bukan tanah milik PT. Itu aja. Jadi nampaknya Pak Menteri juga agak-agak ngantuk tadi, belum ngopi. Kita scroll dulu, Isoma, kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 13.30. Masukan, kritikan, bahkan catatan-catatan penting menjadi sangat penting bagi kami, dan akan kami coba dalami, melakukan pendalaman untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pada program-program baik secara administratif maupun dalam implementasi lapangan. Pak Ketua beri saya kesempatan untuk melakukan kajian-kajian kembali dan melakukan penyesuaian pada lapangan yang ada secara umum seperti itu. Dan saya kira semua eselon 1 saya yang hari ini insya Allah
akan menjadikan catatan yang serius untuk kita benahi beberapa koreksi-koreksi dari perjalanan 2020 maupun 2021 ini. Bapak Ketua yang kami hormati, pimpinan dan segenap anggota DPR yang kami sama hormati, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dari beberapa hal yang telah disampaikan. Antara lain masalah evaluasi, akan kami tunjuk tim independen untuk melakukan total evaluasi dari seluruh program, sehingga kita sama-sama yakin ini bukan hanya evaluasi dari Kementan, tetapi evaluasi dari tim independen yang kita bisa yakini untuk melakukan catatan-catatan penting. Tentu saya yakin banyak yang gagal, tetapi di balik kegagalan pasti ada yang berhasil juga yang mampu kita teruskan. Yang belum sempurna tentu akan menjadi catatan untuk kami untuk bisa menyelesaikannya. Selanjutnya, secara umum, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Ada catatan-catatan yang penting dari raker ini yang juga masuk dalam evaluasi dari kami, yang tentu saya berharap sebelum Agustus, seperti saran dari beberapa anggota DPR, untuk kami selesaikan. Dan ini menjadi catatan penting para dirjen, para badan untuk evaluasi penting. Akan kami coba lampirkan secara objektif, normatif. Kami mau perbaikan Pak Ketua, sehingga insya Allah niat baik Pak DPR untuk melakukan koreksi-koreksi penting akan kami lakukan. Yang lain adalah beberapa catatan menyangkut masalah desa sapi dan lain-lain, akan kami evaluasi dengan petunjuk teknis yang tentu kita perbaiki. Saya berharap asistensi dari Komisi 4 terus dilakukan Pak Sekretaris, sehingga desa, jadi bukan satu desa seribu sapi, bukan Bapak Ketua. Itu adalah program yang super prioritas pada mengklasterkan desa yang ada. Artinya begini, jadi 1000 itu terdiri atas korporasi 5 desa yang berdampingan, sehingga satu desa kurang lebih 200 Pak. Kalau ukurannya hanya 1000 desa, karena kita punya desa kurang lebih hampir 80 ribuan, oleh karena itu tidak mungkin kami sikapi. Yang lain reguler Bapak, tidak berarti reguler kita hilangkan, tetapi yang 1000 desa itu diklaster per 5 desa, dan hampir akan menyentuh semua kabupaten yang memang bisa bersesuai dengan konsentrasi pada sapi-sapi yang dikembangkan. Kenapa alasannya seperti itu, pimpinan? Adalah 200 sapi per satu desa, berarti kalau diklasterkan menjadi 1000, maka dalam 1000 desa itu 50% untuk budidaya, 50% untuk dikonsumsi atau dijual. Karena intervensi pada katakanlah sapi itu 70% adalah konsentrasi di pakannya yang sangat mahal, dan itu oleh karena itu kalau kita klasterkan 55 per desa, berarti terdiri dari 1000 desa yang ada, maka ini akan mampu coba memperbaiki budidayanya dengan mengkonsentrasikan mulai dari pakan, pengandangan dan lain-lain sebagainya. Dan kelihatannya ini memang menjadi uji coba. Apakah semua dengan dana APBN? Tidak Bapak, bisa saja kita gunakan dengan dana KUR yang ada, dengan konsentrasi-konsentrasi yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah susu untuk sapi perah, untuk susu dan lain-lain pada daerah-daerah tertentu. Yang lain berjalan dengan program-program yang sudah selama ini ada. Kemudian hal lain adalah kami ingin sampaikan bahwa ada beberapa yang menjadi catatan terhadap temuan dan lain-lain sebagainya. Kami sudah diperiksa Bapak. Jadi jujur sebenarnya dari perjalanan yang ada kurang lebih 5 bulan terakhir ini, pemeriksaan itu bertubi-tubi di Kementerian Pertanian. Kami tentu tidak bisa menguraikan secara terbuka, tapi hampir semua. Kenapa juga serapan anggaran bersoal sedikit? Karena pemeriksaan itu bertubi-tubi dan lain-lain.
termasuk dalamnya catatan untuk merubah Kementan tentang RIPH yang menjadi catatan sekarang diperiksa langsung oleh KPK Bapak. Dan saya kira 1-2 minggu ini sudah selesai kami dengan itu, dan alhamdulillah sejauh yang ada sekarang ini, karena juga dari Kejaksaan dan lain-lain memeriksakan semua program-program Kementan. Saya tidak tahu kenapa harus konsentrasinya ke sana. Kelihatannya kami sangat percaya dengan CNC, clear and clean. Cuman ini tentu masih membutuhkan justifikasi. Saya berharap memang bukan hanya kami dapat WTP dari BPK, bukan hanya pemeriksaan BPKP dengan predikat clean and clean yang kami dapat, tetapi justifikasi hukum juga kami sementara lakukan, karena ada beberapa laporan-laporan yang tentu saja harus disikapi dan mungkin saja ada hal-hal yang harus kita benahi dalam catatan-catatan yang ada. Oleh karena itu, menyangkut serapan anggaran Juni ini, kami akan coba memaksakan. Juli tidak ada yang di bawah 40%. Pak Dirjen sekalian, Kepala Badan, yang di bawah 40% kami ganti Bapak, eselon 2-nya. Jadi sudah ada komitmen itu untuk menyelesaikan. Kita berharap di atas 40%. Catatan yang ada sampai hari ini sebenarnya sudah di atas 30%, tepatnya itu 31,2%. Tetapi 40% harus dicapai pada bulan Juli sebelum masuk Agustus. Ini dirapatkan terus-menerus oleh kita, karena seperti yang saya sampaikan, semua proses-proses walaupun secara digital juga diminta di asesmen oleh 2 lembaga itu untuk melihat apakah perjalanan ini benar dan lain-lain, dan kami sepakat untuk dilakukan. Yang belum kami setujui adalah membuka password untuk digital selain LKPP, karena ini kesepakatan juga di Ratas untuk hal seperti itu, sehingga tidak juga semua bisa terbuka telanjang seperti apa. Tetapi Pak Ketua izin, kalau Pak Ketua mau lihat sampai narasinya ada Bapak. Semua yang kita kasih, apakah itu rekomendasi ataupun izin, kami kasih. Izin di dalam forum yang terhormat ini saya sampaikan bahwa ada 1000 lebih IUP, izin usaha pertanian, yang selama ini sudah keluar di hampir semua daerah kabupaten. Izin Ketua, mungkin ini melampaui kompetensi, tapi saya akan usulkan untuk dicabut. Jadi sudah lewat 5 tahun tidak ada pergerakan di sana, kita cabut aja Bapak. Dan hampir semua daerah bisa dilakukan. Saya lagi melakukan percepatan untuk bisa mencapai hal. 1 tahun ini konsentrasi Kementerian Pertanian itu pada food security, keamanan pangan untuk 273 juta orang. Dan walaupun banyak yang tidak percaya, tapi kami percaya, kami pede mengatakan stok kami sampai hari ini di atas 8 juta sampai 10 juta ton. Sehingga untuk musim tanam 1 sampai Agustus insya Allah aman. Dan masih kita punya musim tanam 2, walaupun dengan ancaman yang ada, dengan kekuatan yang kita miliki, sampai katakan insya Allah Desember, insya Allah. Mudah-mudahan alam dan Tuhan tetap terjaga sehingga ini bisa kita lakukan. Sekarang kegairahan pertanian di seluruh kabupaten cukup kelihatan cukup sangat tinggi. Oleh karena itu, Ketua mohon tidak hanya dalam raker ini, saya diberi kesempatan memang dengan waktu yang agak tertutup, walaupun di ruangan pimpinan saja, untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin masih perlu penjelasan yang lebih detail dari apa yang ada. Kemudian dari semua hal yang memang menjadi catatan kita adalah kedelai. Rupanya tidak seperti yang saya bisa bayangkan mampu dipercepat. Karena kita kemudian udah 2 tahun, 3 tahun terakhir konsentrasi ke kedelai itu menurun. Sehingga kegairahan petani untuk kemudian masuk pada kedelai bukan hal yang mudah, gitu, menggairahkan kembali. Tapi saya percaya Pak Dirjen saya akan selesaikan ini 400.000 hektar, berarti kurang lebih hasilnya 400.000 ton, kita bisa capai insya Allah seperti itu. Kenapa? Kedelai itu rentan sekali dengan hama tikus, karena inilah tanaman yang paling
aktif sekali dan petani udah terbiasa dan suka dengan jagung, Bapak. Sehingga dengan demikian pilihannya selalu jagung aja. Jagung dia itu kalau kedelai kita harus paksakan pada tempat-tempat tertentu untuk bisa kita sesuaikan. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, yang lain adalah DAK kami akan konsentrasikan lebih baik karena DAK ini sepertinya ya di Kementan dia punya nomenklatur dan lain-lain pertanggungjawaban sama dengan pupuk, tetapi yang mengendalikan langsung ke Bappenas dan keuangan. Seakan-akan ini dana yang cuma mengucur saja, kita cuma buat rambu-rambu dan kita tidak akan evaluasi. Kalau pimpinan memang dan DPR meminta untuk kami lebih konsentrasi, sebenarnya ingin saya jujur mengatakan bahwa DAK kita terlalu kecil. Pertanianlah penyangga utama kita, tetapi kemudian DAK yang ke daerah hanya 4 miliar sampai 5 miliar per daerah, dan itu hanya 200 sekian 80 daerah. Padahal mestinya kalau memang kita mau menyangga pertanian ini, sepenuhnya DAK yang kita turunkan itu selain dalam kendali kita, sepenuhnya bisa menunjang semua kabupaten yang ada. Karena di sanalah awal dari upaya-upaya kita memforsir. Saya izin kalau diberi kesempatan oleh pimpinan dalam kesimpulan yang ada, saya akan surati langsung Presiden untuk minta penambahan khusus DAK ini. DAK lebih kami arahkan untuk sebenarnya meminta setiap kabupaten ada 1-2 miliar untuk konsentrasi untuk lumbung pangannya, sehingga kita tidak tergantung hanya Bulog saja. Kabupaten daerah sendiri harus memiliki in-out, dia punya ketahanan pangan melalui serapan padi atau jagung yang harus ada. Kalau begitu kita butuhkan kurang lebih sekian ratus miliar atau 1 triliun lagi hanya untuk DAK tambahan. Gimana mau Pak? Ya izinkan saya, mungkin ini cara saya menyampaikan yang tidak terlalu tepat. Kita tidak mungkin bisa harapkan kemampuan daya tahan supply and demand untuk tidak dimainkan orang lain kalau daerah tidak punya kemampuan untuk mengendalikan hilirisasinya. Dan Kementan hanya produktivitas dan budidayanya. Oleh karena itu kami berharap dengan dana DAK ini tidak turun begitu saja dari tahun ke tahun seperti itu. Kami kalau memang ini masuk dalam kesimpulan rapat kerja hari ini, saya akan coba menjadikan itu bahan referensi saya untuk bisa meminta minimal di atas 10 miliar per satu desa sampai 20 miliar. Kalau kita mau lihat ketahanan ini langsung di daerah. Tetapi mereka nggak boleh lagi beli bibit, mereka tidak boleh lagi beli yang kita beli Pak dari nasional, sehingga kita saling tuding yang mana yang kita punya, yang mana dia punya. Sebenarnya dari pengalaman saya sebagai kepala daerah, dana DAK hanya untuk maintenance rutin, bukan membuat jalan tani juga, bukan membuat irigasi tersier lagi, bukan. Karena kita udah tangani itu, dia harusnya main dengan pintu air, irigasi cacing di dalam kelompok, dan sampai dengan bagaimana meningkatkan kualitas produktivitas yang ada. Kami lagi rancang ini pimpinan, dan mudah-mudahan ini tahun dan ke depan bisa kita lakukan. Oleh karena itu gudang penyimpanan, lumbung pangan, RMU yang naik kelas, sehingga betul-betul ada daerah yang kita tingkatkan rice mill unitnya yang berhubungan langsung dengan ketahanan yang ada, sehingga beras yang dihasilkan dalam RMU itu sama dengan food estate, bukan beras yang medium, bukan beras medium tapi beras premium. Beras premium itu berarti jualnya harus di atas 12.000, tidak yang 8.000. Kalau 8.000 RMU biasa, RMU yang di atas 12.000 mulai dari mesin ayaknya harus diperbaiki, lebih modern. Yang kedua harus diperbaiki, dia punya mesin polish sehingga memang buatannya seperti itu, udah terseleksi yang mana yang miner, yang mana pecahan, yang mana yang batu-batuan dan lain-lain, sehingga kita dapat kualitas yang tinggi. Dan mungkin diperbaiki, memang harus diperbaiki pada RMU yang kita persiapkan seperti itu, diperbaiki mulai dari varietas, budidaya dan paskanya, dan kemudian masuk di RMU-nya sampai dengan packaging-nya. Dan saya berharap pimpinan suatu saat lagi kami rancang ada namanya
pengendalian langsung dari Kementan melalui IWR terhadap perjalanan RMU. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kita harus mulai. Oleh karena itu yang naik memang adalah kualitas, tidak seluruhnya. Karena tentu penggilingan masyarakat tetap dibutuhkan, harus ada, dan itu untuk kelas beras biasa. Tapi kelas beras premium sudah harus kita tingkatkan, termasuk dengan diversifikasi yang ada. Yang ketiga adalah DAK harusnya inilah yang menopang CB3 kita, CB2 kita, diversifikasi. Jadi memperkuat pisang, talas di Jawa Barat, memperkuat sorghum di NTT, memperkuat sagu di Papua, salah satunya adalah melalui DAK. Kita memang perkuat replantingnya, tetapi maintenance rutinnya harus bisa dilakukan. Izin pimpinan, kami sangat berharap kalau ini bisa menjadi pikiran-pikiran kita di tempat ini. Saya kira itu juga yang akan kami bawa dalam ratas yang ada. Kemudian food estate secara khusus ingin saya jelaskan begini. Food estate itu pada daerah-daerah yang memang bukan existing sebenarnya, ya, daerah-daerah untuk pengembangan. Dan izin sebenarnya food estate itu kami tinggal intervensi saprodi dan budidaya. Yang banyak memang melakukan food estate atau anggaran yang lebih besar itu penyiapan lahannya, Pak. Dan lahan utama itu adalah irigasinya, karena sudah tempatnya sedikit jadi. Oleh karena itu PU sangat berkepentingan. LAK harus selesai dengan lahan-lahan yang ada, kalau itu food estate yang berada di gunung-gunung itu, sehingga tidak menabrak. Tapi lebih banyak menabrak HGU sebenarnya. Dan itu juga yang memainkan berbagai mengeksersis itu tidak tepat. Dan seperti itu kalau itu di gunung. Kemudian ada BPN ATR untuk menyalurkan sertifikat. Jadi ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk kita. Kita sebenarnya hanya berada pada, kalau barang semua lahan ini sudah secara teknis sudah mungkin kami masuk. Dan di sana itu membawa multi komoditi, tidak boleh hanya padi, jagung atau kedelai atau kentang saja. Dia harus membawa kelapa, dia harus membawa jeruk, dia harus membawa ternak lain, sehingga intervensinya hasil marginnya itu akan terbagi seperti itu. Dan harus membawa mekanisasi. Selain membawa mekanisasi dan teknologi, hilirisasinya membawa industri 1 dan industri 2. Industri 1 misalnya contohnya saja RMO desa untuk menjadikan beras medium. Kemudian ada RMU besar yang akan menampung untuk menjadi keluaran dari itu menjadi kelas paritas premium. Tentu ini pikiran-pikiran idealnya masih harus berproses. Oleh karena itu, yang akan dijual dari food estate itu kita berharap sudah dalam packaging yang kita kendalikan secara penuh. Dan seperti itu juga kita berharap tidak hanya konsumsi nasional, tetapi mungkin untuk konsumsi khusus. Nanti kami berharap Agustus ada ekspor merdeka, di mana semua beberapa komoditi tertentu akan menjadi ekspor utama kita, termasuk beras, Bapak. Kami lagi kerja keras untuk itu. Yang gagal di food estate Kalimantan itu bukan yang di food estate yang 3.000, Pak. Ada kayak dari 30.000 yang gagal, saya kira ada kira-kira 300-an, Bapak. Karena di situ in out dari rawa nggak bisa dilakukan. Begitu ada musim langsung tertenggelam dan tingginya di atas 60-70 cm. Apapun mesin kita susah untuk nanam di situ. Tetapi dari 29.000 lebih ini berhasil. Izin saya, terpaksa harus saya ngomong ini yang sebenarnya. Menurut saya yang selalu dipersoalkan adalah yang di Gunung Mas. Di Gunung Mas ada 2.000 hektar, terdiri dari ubi kayu dan lain-lain. Ini ditangani oleh Menhan, Pak. Kemenhan. Nah, ini yang belum memperlihatkan maksimal. Kalau di kita pun 30, yang saya mau masuk sekarang ini tambahan dari 20.000 lagi, sehingga sesuai dengan konsep yang ada yang tahun ini.
Secara umum saya akan ini akan termasuk yang kami evaluasi pimpinan dalam evaluasi tim independen untuk melihat yang mana berapa sih hasilnya. Misalnya Sumba Tengah, apa itu NTT yang di Sumba Tengah itu, Belu Sumba Tengah, berapa hasilnya? Yang jagung 2.000 hektar, ini sudah panen 3.000 hektar padi yang biasanya cuma 2,9 ton per hektar, sekarang 4,5 sampai 5 ton per hektar. Ini sudah kita capai. Memang kami hanya memburu di sana musim hujan kemarin, tapi tahap berikutnya adalah kita perbaiki irigasinya. Dan kita punya banyak pulau, banyak daerah yang seperti ini dataran rendah, hampir semua kabupaten. Izin pimpinan, saya tidak mengandalkan APBN yang terus dipotong itu. Kadang-kadang kami coba gunakan penekanan dari raker ini untuk ke ratas-ratas untuk mengatakan. Tapi anggaran kami adalah dengan menggunakan dana perubahan dengan subsidi bunga yang juga sama dengan APBN sebenarnya karena sudah disubsidi 6%. Sekarang kami minta juga untuk bisa diturunkan khusus untuk program-program khusus sampai di bawah 3%. Salah satu yang akan kami capai besok adalah pimpinan, mudah-mudahan ini adalah porang pada daerah-daerah tertentu. Kendalanya banyak, tetapi apapun terjadi kami mau lakukan ini. Mohon support dari pimpinan, kami di asistensi, dibimbing seperti apa harusnya. Tapi ini harus jalan, Bapak. Saya ingin sampaikan bahwa porang itu baru kita tangani 2020, Pak. Selama ini porang ini adalah komoditi yang sudah lama tapi bebas, dan porang itu dianggap tanaman hutan, tidak di kita. Sarang burung walet 2020 baru saya paksakan masuk, Bapak. Jadi dua ini yang kita paksakan, porang dengan sarang burung walet. Sarang burung walet itu dianggap komoditi ternak yang dari gua-gua, Bapak. Sekarang kami sudah tangani langsung, dan pertumbuhannya dari 16.000 hektar porang sekarang sudah 47.000. Kami akan capai 100, Bapak. Izin pimpinan mungkin berlebihan kalau saya bilang tahun ini kalau Allah kasih saya izin, kami cuma kasih izin dengan support Bapak. Ya seperti tadi, Pak, mohon maaf, saya mau buat beras dari porang dan bukan satake. Ini tahun, Pak. Kita buat porang itu menjadi tepung yang tidak hanya kita ekspor. Sekarang orang berebut sekali dengan porang. Sekarang kita kewalahan nih. Dan dalam waktu singkat yang mungkin izin pimpinan kalau ini disetujui, kami akan larang ekspor porang dalam bentuk umbi, dalam bentuk apapun. Sehingga ini betul-betul kita miliki. Insya Allah kami coba ini, Bapak. Dan kami optimis. Porang itu dalam memang intervensi per hektarnya 80 juta. Tetapi hasilnya 8 bulan pertama itu paling sedikit 40 juta bersih. 8 bulan kedua itu bersih 120 juta. 80 juta. Ya. Intervensi kan orang tidak diambil juga dia membesar, Pak. Jangan berarti kita tidak perlu nunggu ada ujungnya. Jadi orang keren ini dipaksakan saja. Dan saya sementara kalau izin pimpinan dan saya akan jadikan ini bahan khusus untuk bicara sama Bapak Presiden. Membutuhkan skim khusus memang karena rakyat nggak mungkin bisa tumbuhkan dengan 80 juta. Tetapi ini sudah yakin kita bisa lakukan. Sarang burung walet juga seperti itu. Satu rumah burung walet membutuhkan 450 juta. Pertama 400 ya 450 juta rumah walet. Sementara kalau satu gelas begini di Cina itu 1,4 juta, Pak, satu gelas begini. Dan sampai sekarang masih unlimited. Pimpinan saya akan coba, kami mohon diasistensi karena ini juga Presiden kayaknya sudah memang menunjuk untuk bisa dilakukan. Dan hampir semua daerah-daerah kita bisa lakukan ini, terutama daerah miskin. Ya.
Yang lain yang kami laporkan sesuai dengan apa yang ada, selain catatan yang banyak sekali ini Bapak. Stunting, mohon pimpinan. Interupsi pimpinan sedikit saja pimpinan. Silakan. Mohon maaf Pak Menteri, mengasih informasi saja karena bicara tentang walet ya. Peternak walet hari ini sedang mengeluh Pak. Betul. Jadi artinya tingkat mengeluhnya ini harus dijawab sampai berapa lama, karena hari ini tidak laku. Itu yang terjadi di petani walet. Itu aja mungkin. Terima kasih pimpinan. Ya, boleh jawab Pak. Saya kira ini menjadi tantangan-tantangan untuk kami Pak. Pasti kalau ada min plusnya, tapi kita maju terus Bapak. Sekarang ini saya lagi tumbuhkan sebenarnya rumah processing. Tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi yang tanpa rumah processing. Sehingga tidak dipermainin orang-orang yang menangani itu. Jadi seperti itu. Tapi di rumah processing juga membutuhkan miliar-miliar itu Bapak. Saya lagi cari dananya dari mana dana itu. Dan kalau pemerintah memang serius untuk menekan, karena Presiden sangat serius, harus ada persiapan dana-dana khusus dengan subsidi khusus untuk bisa mengembangkan. Karena besok itu yang kejadian Pak, ini akan turun. Tetapi kalau dia jadi beras, kalau dia jadi tepung, maka semua bisa. Cendol kita buat dari porang, tahu bisa buat dari porang. Oleh karena itu besok seperti itu. Nasi goreng dari pisang kita bisa buat Bapak, dan Litbang sudah buat semua ini Bapak. Jadi ini, oleh karena itu memang ini menjadi catatan-catatan bagi saya, beberapa hal yang insya Allah kita, menurut saya ketahanan pangan dengan padi jagung saya anggap memang sudah sesuatu. Memang terima kasih Ketua, ya memang harus diperhatikan oleh negeri ini hanya yang non lartas itu, karena kita setengah mati kembangkan. Kalau catatan yang ada di saya itu sebenarnya gandum itu 10 juta ton, 7,4 juta kedelai. Kalau terus-terus begini kan susah juga kita dorong petani dan bagaimana menghilirisasinya. Pimpinan dan Bapak sekalian, beberapa hal yang menjadi catatan kami sudah sikapi baik dari RD rapat kerja yang lalu maupun hal-hal yang menjadi catatan dalam rapat kerja. Yang terakhir, nilai tukar petani dalam rencana nasional Rensnas kita itu 2024 baru capai 103 sampai 104 di Rensra Pak. Kalau yang Rensra yang ada tahun ini kita udah capai 103, itu data PPS. 103 data PPS. Kami start dari 99 Bapak. Jadi dari 99 ke 103 nilai tukar petani. Oleh karena itu sangat penting pengendalian perjalanan pertanian tidak dengan cara konvensional lagi, harus memang kita masuk pada pengendalian karena terlalu luas dan efisiensi memang agak sulit karena kita terdiri dari negara kepulauan, bukan negara kontinental yang terpusat, sehingga transportasi dan lain-lain itu cukup menyulitkan. Oleh karena itu ke depan itu memang permainan satelit akan menjadi pilihan-pilihan pimpinan izin, sehingga melihat resolusi seluruh persawahan kita VGT 1 sampai VGT 4 dan asumsi-asumsinya bisa kita lihat langsung dengan agriculture war room kita. Tetapi di manakah titik tumpunya ada pada 7.000 BPP. 7.000 BPP. Tidak mungkin kita bisa laksanakan tanpa titik tumpu. Sama dengan receiver kita yang harus berada pada 7.000 BPP. Harus jangkauannya dengan digital. Oleh karena itu artificial intelligence harus masuk untuk bisa mengetahui langsung kondisi yang ada real time. Yang kedua adalah menggunakan EUT, Internet of Things, sehingga mereka harus diajarkan dengan Bintek Syatna untuk mengaplikasi EUT kita. Selain itu robot construction harus masuk, sehingga memang melihat sebuah proses-proses perkembangan itu bisa dilakukan melalui device manager yang ada di tingkat 7.000 tingkat yang ada. Ini tidak mudah, tetapi kita harus mulai. Karena kita harus bisa tahu kalau kita panen, sesudah panen di NTT, di Sumatera Selatan, hasil panen itu dibawa kemana?
harus kita bisa lihat langsung dari perjalanannya. Sesudah dia digiling di padi di situ, di RMO yang ada, RMO itu kemudian dibeli kemana? Ke pasar apa? Ini melalui artificial intelligence sebenarnya harus kita lihat. Device manager seperti itu, tetapi ini tentu melalui bintek-bintek harus kita coba kembangkan. Dan saya izin mengundang pimpinan satu saat, mungkin besok, kalau mau lihat aware kita langsung bicara ke 500 daerah dan ke petani yang ada, penyuluh ada di sana. Tidak semudah yang batalkan, karena dari kurang lebih yang ada itu baru 60% yang mampu dengan frekuensi yang ada, dengan digital yang ada bisa terjangkau untuk melihatnya. Minimal kita akan bicara seperti apa yang harus ada. Pimpinan dan bapak sekalian, oleh karena itu saya kira yang saya sangat apresiasi adalah beberapa catatan-catatan penting untuk kami sampaikan pada menteri lain dari raker ini. Saya kira memang masalah pangan atau ketahanan negara ini yang luas, 273 juta orang, kita negara keempat, kita nggak boleh sedikit pun lengah masalah pangan, dan kami siap dengan bimbingan pimpinan dan segenap anggota DPR, kami siap untuk melakukan kerja-kerja yang lebih keras. Interupsi, pimpinan. Terima kasih pimpinan. Singkat saja Pak Menteri. Kami mungkin di Komisi 4 ini kalau terkait sektor pangan semua sepakat. Cita-cita Bapak kami dukung, tapi tolong dong untuk step ahead, kita minta list of priority-nya Bapak. Karena kalau saya lihat berpikir Bapak besar tapi kurang sistematis kalau menurut saya gitu. Jangan sampai pengen porang nanti tiba-tiba walletnya jebol, yang salah karantina, ya kan? Toolsnya nggak ada. Jangan sampai nanti PATB-nya nggak jelas tapi mau ditanam kedelai. Terus nanti bawang merah tadi kayak hortinya juga bingung mau tanam di mana nanti. Jadi maksud saya list of priority tolong disajikan, dan saya kiranya berkenan di forum yang terhormat ini untuk dimasukkan di dalam kesimpulan rapat untuk disajikan oleh Kementerian Pertanian. Terima kasih pimpinan. Saya siap laksanakan. Saya kira pikirannya Kike bagus banget. Ketua. Dan sekaligus siap untuk dikoreksi Bapak. Apapun yang saya bilang itu gini, keberhasilan pertanian, keberhasilan Komisi 4. Saya jamin itu Pak. Oke Pak Iksan. Ini menyambung interupsinya Bu Kiki terkait dengan ketegasan PATB itu Pak. Ini seperti apa? Termasuk juga ketegasan terkait dengan di horti itu, cold storage itu. Karena ini kan dua hal yang kita perlu ada kejelasan di dalam raker ini. Apakah kemudian komitmennya seperti apa dengan mungkin Pak Menteri kalau memang diperkenankan dua dirjen ini bicara, itu yang pertama. Yang kedua, ini raker yang kemarin kita sudah bicara terkait dengan rayonisasi di pupuk subsidi ini Pak. Saya belum mendengar penjelasan dari Pak Menteri. Raker kemarin itu kan sudah ada kesimpulan terkait rayonisasi. Saya minta ada ketegasan Pak Menteri terkait dengan konsep rayonisasi pupuk subsidi itu. Kan kemarin kita sudah mendengar dari penjelasan dari Pak Dirut Pupuk Holding. Saya minta pendapat Pak Menteri saja terkait dengan kebijakan rayonisasi ini. Makasih Pak Ketua. Ini dua-duanya pertanyaan susah sekali pimpinan. Saya ingin jawab begini. Saya lagi dalam proses pembicaraan dengan Presiden dan Menteri Keuangan terhadap pupuk. Ya, dan ini tentu pupuk Indonesia nggak tahu ini. Oleh karena itu jangan digugat-gugat dulu. Kita tambah dulu lah. Kalau ada yang kurang sebenarnya internal aja PB itu. Rayonisasi kan itu urusan teknis. Tetapi berapa menambah pupuk yang ada, ini yang jadi penting. Minggu ini cuma karena kesibukan Bapak Presiden aja, saya diminta untuk membangun tata kelola yang baik. Kalau masih tata kelolanya baik, beliau nyampaikan berhenti aja itu. Dan saya nggak mau Bapak. Tidak ada lagi intervensi yang lebih penting selain pupuk. Dan saya lagi berjuang keras untuk itu. Bahkan ini saya, tapi ini kan terbuka banget nih. Oleh karena itu saya lagi keras-kerasnya. Makanya saya minta jangan lagi ada yang bicara rayon dulu. Kita penuhi dulu ini karena urusan teknis. Yang lain teknis saja. Yang saya nggak mau kalau rayonisasi akhirnya membuat beban kos
dari transportasi kemudian mengurangi pupuk, nggak boleh lah. Maafkan ini Pak Iksan, saya harus ngomong apa adanya, pimpinan maaf kalau saya salah. Oleh karena itu memang saya agak mencak-mencak sedikit kemarin itu, karena jangan bicara rayon, bicara penambahan lah. Kita masih sangat kurang. Dan dari mana ambilnya? Kalau toh tidak dari tambahan pupuk yang ada, subsidi seperti apa bagi rakyat yang mau terima pupuk? Ya, ada second opinion untuk itu. Sebenarnya ini sementara dalam proses dan saya dijanjikan untuk lakukan paparan tertentu. Salah satu tata kelola baru adalah bukan dengan kartu tani. Kartu tani harus, tapi jalan soft-soft saja, pelan-pelan aja. Yang harus adalah biometrik, pakai cat eyes, sehingga pakai HP aja udah selesai. Semua yang ada di sini, semua data terbuka, transparan. Semua yang akan dapat sebulan sebelum dibagi sudah ada di desa. Dan seperti itu. Bahkan sekali lagi saya lagi sementara meminta dan mengusulkan kepada Menteri BUMN, saya WA kemarin itu, semua pupuk satu sak pun keluar dari industri harus ada catatannya dia kemana ini. Terus sampai di petaninya kapan? Perjalanan itu melalui artificial intelligence, harus melalui device manager. Orang Android saja hilang bisa ditemukan kok. Siapa yang bawa, di mana tempatnya? Masa kita dengan kepentingan rakyat yang begitu dasar? Jadi izin saya Bapak, saya masih butuh sedikit lagi waktu. Rayonisasi urusan teknis itu bisa dipindah-pindah, tidak ada yang terlalu penting di situ. Yang penting adalah jangan sampai ada kelangkaan pupuk di mana saja. Dan sebenarnya jujur katakan kalau kelangkaan sebenarnya tidak ada, memang kurang. Yang ada kurang. Selebihnya nanti jawabannya Pak Wan panjang banget ini pimpinan PATB itu saya lagi poligon kan Pak. Jadi ada PTB tanpa poligon, tanpa bisa di standing cropnya jelas. Bahkan kita mau tahu yang PATB di mana, standing crop di mana. Jangan sampai tuban tindih dan bisa kita dudukkan langsung dalam mapping yang ada. Maaf ini kalau Pak Wandi, saya takut dia jelaskan lebih panjang lagi dan bisa salah kalau boleh. Ya, karena poligon dan ini diperiksa Pak. Saya siap Pak Wandi, hasil poligonnya dan lain-lain itu kasih Komisi 4 pelajari supaya semua tahu yang mana daerah yang masuk PATB itu dan apa sikap pada PATB. Saya kira itu Pak Iksan kalau boleh, tetapi kalau juga dimintakan ya. Izin Pak Menteri, saya minta ketegasan aja Pak Menteri terkait dengan rayonisasi ini. Sebenarnya lebih baik kita hentikan saja dulu Pak Menteri. Tidak dihentikan, itu urusan teknis Bapak. Enggak, kita lebih baik seperti Pak Menteri sampaikan tadi, bahwa lebih baik kita konsentrasi bagaimana menambah kekurangan subsidi itu daripada kemudian kita bicara terkait dengan teknis di lapangan. Sebenarnya izin pimpinan, yang saya pikir yang paling penting adalah jangan pupuk terkurangi, satu. Yang kedua, urusan yang seperti itu tinggal kita koreksi, yang mana yang harus dipindahkan kemana, dan tidak boleh ada tambahan biaya kos. Nggak boleh, kita salah perencanaan kalau keluar kos. Jadi yang ada urusan teknis. Kalau misalnya dia harusnya ke NTT dibawa ke Kalimantan dan kemudian Kalimantan berlebihan di sana, urusan teknis ini dipindahkan, kita tinggal koreksi. Saya takut nanti besok bersoal dengan RDKK Bapak. Kan dia nggak tahu RDKK ini bagaimana menseleksi 24 juta hektar menjadi 18 menjadi 14 menjadi 12 juta, 12 juta menjadi 9 juta. Itu berkelahi lapangan itu Bapak. Maafkan saya, oleh karena itu rayonisasi itu saya pikir sih urusan teknis aja. Tinggal kita awasi Pak Iksan. Yang mana? Kenapa? Tidak mengurangi Kak? Kalau jawabannya tidak mengurangi, ya oke. Kalau rayonisasi ini dari sini ke sana seperti apa? Gitu Pak. Karena izin Pak Ketua. Terusi Pak Ketua Johan. Nah, rayonisasi itu Pak Menteri mohon maaf, konsekuensinya yang tidak boleh dua tadi itu. Dengan rayonisasi ini
Pilihannya kita menambah anggaran atau pupuk kurang. Nah, sementara dua faktor inilah yang yang Pak Menteri tidak bolehkan. Nah, jadi rayonisasi ini benar dia soal teknis, tapi kalau ini kita terapkan konsekuensinya Pak Menteri tidak suka dua-duanya. Karena dia akan menambah DIPA di APBN atau mengurangi stok pupuk kita. Ini kan tidak boleh. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh Pak Hisan tadi itu memang untuk sementara menunggu apa yang Pak Menteri sedang perjuangkan dan bicarakan dengan Presiden ini, ya dihentikan saja dulu model ini gitu. Jadi dia merupakan satu kesatuan pembicaraan, Pak. Jadi bukan soal teknis ini benar teknis, tapi konsekuensinya dua tadi yang tidak boleh. Nah, karenanya ini perlu menjadi kesepakatan kita, itu satu. Terus yang kedua soal perjalanan pupuk ini, Pak. Jadi saya tetap ingin meminta itu evaluasi tuntas dari hulu ke hilir soal pupuk ini. Jangan sampai nanti apa yang Pak Menteri sampaikan pakai istilah intelijen tadi itu nanti perangkat-perangkatnya itu belum siap. Ya seperti kartu tani lah. Dari sisi konsep semuanya kan sudah benar situ, tapi ternyata setelah kita bawa ke lapangan dia tidak ada sinyal, Pak Ketua. Tidak ada apa sekarang. Ini yang kita tidak boleh. Nah, karena saya tetap meminta tuh ada evaluasi tuntas dari hulu sampai hilir soal pupuk ini, kemudian juga teknisnya bagaimana penerapannya kemudian di lapangan. Satu. Yang berikutnya Pak Ketua soal soal burung walet. Burung walet ini kan sedang bergairah di tengah-tengah masyarakat, Pak. Termasuk saya lah punya lah 1-2 burung sarang itu, Bu, Pak Menteri, ya kan? Karena saya menyambut, karena Pak Menteri sudah konversi pers itu kan, bahwa ini dua komoditas, ini porang sama burung. Kebetulan saya di Dompu dan Sumbawa itu lagi boomingnya ini, Pak, sarang burung walet. Jangan sampai nanti ketika intervensi pemerintah masuk malah kemudian mengganggu pasar yang sudah baik ini. Betul, Pak, saya sepakat soal penambahan ada mesin yang membersihkan segala macam. Karena kan kalau habis panen itu harganya 13-14 lah di tempat kami gitu, Pak. Tapi ketika ada sentuhan teknologi sedikit, ada pembersihan segala macam itu sampai 20-22. Jadi ada spell 6 juta itu kalau ada maintenance-nya segala macam. Nah, karena harus dipastikan bahwa intervensi pemerintah dengan masuknya ini sebagai sebuah komoditas di pertanian itu bukan mengganggu gairah petani, malah kemudian menguncurkan. Itu sih masukan saya. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Ketua, izin. Ya. Saya memperdalam saja, Pak Ketua, boleh? Pak Menteri, boleh. Pak Menteri, mohon izin. 1 menit. Dari penjelasan Pak Menteri tadi terkait dengan rayonisasi ini kan kelihatannya memang masih dalam tanda tanya kelayakannya ini sebenarnya. Ini kalau dipaksakan hari ini gitu, Pak Menteri, kelayakannya masih menjadi perdebatan, lebih baik ditunda saja dulu. Kan tadi Pak Menteri sudah menjelaskan tadi bahwa kemudian tidak perlu jangan hanya bicara rayonisasi, ini persoalan teknis. Belum ada masalah apa tadi. Tadi Pak Johan menyampaikan bahwa ada siapa tahu nanti ada kosnya malah bertambah. Daripada siapa tahu berandai-andai, mendingan kita tunda saja dulu daripada berandainya. Saya minta begini, Pak Menteri, ini persis kayak kemudian kalau kita bikin kegiatan tapi beruji coba kemudian gambling, ini buang-buang anggaran, Pak Menteri. Lebih baik kita tunda saja daripada kemudian ini menjadi kendala di kemudian hari. Artinya tadi yang disampaikan Pak Menteri ini kan masih berandai-andai. Jangan sampai nanti ada kosnya bertambah, jangan sampai malah nanti ada begini, jangan sampai itu problem. Itu pertama, Pak Menteri. Saya minta ini terkait dengan rayonisasi ini, daripada kemudian kelayakannya kita belum tahu tingkat efektivitasnya, mendingan kemudian kita tunda saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya belum ada ketegasan dari Pak Menteri terkait PATB dan pertanyaan cold storage tadi itu. Pak Dirjen Horti, saya minta ketegasannya saja. Karena ini juga ada kaitannya dengan DAK 2022. Kalau kemudian nanti ada penyiapan stasiun agribisnis misalnya, terminal agribisnis, itu kan ada perangkat infrastruktur. Saya minta ketegasannya itu, termasuk PATB, Pak Menteri. Ini perlu kita sampaikan ini, karena kita ditonton oleh banyak publik ini, terkait dengan PATB ini, Pak Menteri. Makasih. Izin pimpinan. Jadi istilahnya bukan cold storage tapi cold chain, Pak. Jadi dalam cold chain itu ada cold storage, ada
cold storage, ada truk berpendingin, ada macam-macam. Jadi cold chain istilahnya, Pak. Maksudnya perlu ditunda, kita batalkan saja 2021 ini, Pak Menteri. Baik, kami laporkan sesuai dengan hasil, mohon izin Pak Menteri. Jadi yang pengadaan tahun 2020 itu ada 36% dari yang ini belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi ini yang perlu kami sampaikan pada pimpinan, sehingga kalau memang ini kami siap untuk relokasi untuk ke kegiatan lain. Mohon izin Pak Ketua. Masuk yang 2022 ya? Siap. Oke. Dari tadi saya menjadi pendengar yang baik. Yang pertama mengenai sarang burung walet. Kalau Pak Menteri mengatakan mulai 2020, mungkin Pak Menteri dapat informasi dari sebelah kanan Pak Menteri yang kurang jelas. Saya ini sudah berangkat menemui karantina negara China di Beijing perihal sarang burung walet. Ongkos sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Waktu itu Ibu Banun juga pergi ke sana. Saya cuma nebeng satu, bagaimana sarang burung walet kita diterima dan manggis kita diterima. Saya cuma punya kepentingan manggis karena waktu itu di ujian yang lalu Hortikultura mengatakan Lampung sudah siap untuk ekspor. Jadi saya ditagihlah oleh rakyat saya, terutama wilayah Tanggamus, maka saya berangkat ke Beijing. Yang kedua tadi mengenai sarang burung walet, ini mohon maaf saya sangat paham sekali. Sarang burung walet itu tidak bisa selamanya di suatu wilayah. Tahun 2010 kalau bapak-bapak punya duit 5 miliar, beli bangunan satu itu, enggak dijual di Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Tapi sekarang mau nggak beli 300 juta dijual. Karena apa? Sarang burung walet ini akan selalu berpindah ke tempat yang baru, yang nyaman, yang bersih dan ada makannya. Di Lampung itu pernah booming yang namanya di Kota Metro. Kemudian pindah ke Pringsewu, pindah ke Kota Bandar Lampung, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Mesuji. Sekarang wassalam. Begitu juga di wilayah lain. Ya Pak Johan. Pak Johan juga belum tentu bisa selamanya, Pak. Percaya saya. Pindahan kan? Nah, begitu juga di Bangka Belitung. Karena apa? Ini selalu pindah. Nah, mungkin 2 tahun lalu yang lagi booming Kalimantan Tengah. Booming banget. Sampai yang Badan Restorasi Gambut untuk menghidupi, menjaga gambutnya, dibangunkanlah 1 unit sarang burung walet per kecamatan. Ini masalah sarang burung walet. Kenapa kita ekspornya nggak lancar? Karena cakar-cakaran dalam asosiasi itu tidak boleh ada lagi yang bertambah. Betul nggak Pak Ali Jamil? Kemungkinan bisa jadi Pak Ketua. Bukan kemungkinan, betul apa enggak gitu aja. Kalau enggak, kalau betul. Saya tidak bisa Pak Ketua, begini Pak Ketua, karena kan masuk 12 di belakang 23 yang sudah oke Pak. Bukan ya. Saya tanya. Siapa? Kenapa mereka ini bersikeras untuk tidak bertambah? Ya mungkin itu persaingan dagang Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Jangan bilang mungkin dong. Iya. Nanti saya sebutkan 23 PT yang pertama. Siap. Tambahan lagi 12, tambah lagi 8. 8 Bapak. Betul? Siapa Pak? Yang betul. punya juga siapa saya tahu kok. Yang 8 itu. Ya Pak Bambang pelajari masalah itu. Ya, tadi mengenai porang. Mau dijadikan beras apa? Bisa nggak? Bisa. Di Lampung pernah diuji coba. Saya mendampingi pimpinan Komisi 4 namanya Pak Romi. Ke Lampung launching beras dari singkong. Oh, analog. Begitu launching langsung selesai. Tidak ada tindak lanjutnya. Jangan sampai seperti itu, coba-coba. Dikaji matang dulu. Karena apa? Kenapa beras analog di Lampung itu tidak berjalan?
biaya produksinya 11.000, kalau dijual 12.000, ngapain gue makan beras singkong, lebih baik gue makan beras yang bagus cuma 8.000 di Lampung. Maka saya minta, apapun saya dukung, tetapi satu hal, tolong dipelajari dulu, dikaji dulu sampai benar-benar teruji. Karena orang di Indonesia kan umumnya dipetik, dicacah, dijadiin chip, baru dijemur. Salah ngejemurnya, akan ada jamur toksin. Karena apa? Kalau yang punya duit dijemur pakai tampah yang besar. Kalau yang nggak punya duit dijemur pakai plastik. Kalau yang menengah, yang paling bawah dijemur di lantai. Kalau hujan kehujanan, kalau dingin kena embun, kalau siang kena panas, itulah jamuran. Itu loh. Itu mengenai porang. Tadi mengenai PATB tidak perlu dibahas lagi, ini kesalahan Suwandi semuanya. Duitnya sudah keluar 2020, 2021 belum ada poligon. Yang ada bawa sedikit. Udah, masalah PATB nggak perlu dibahas lagi. Ini kesalahan dia. Gitu. Seharusnya kan selesai di 2020 tutup. Nah ini dilanjutkan 2021. Itu saja. Udah siap kesimpulan? Pimpinan sedikit, pimpinan. Ya, Pak Selamat silakan. Ya, terima kasih. Jadi luar biasa, saya apresiasi semangat dari Pak Menteri. Hanya kita juga sebagai mitra perlu penegasan kembali dan penguatan, begitu Pak Menteri ya. Paling tidak saya mencatat dua hal dari yang disampaikan beliau terkait dengan beras porang, kemudian juga artificial intelligence. Jadi ini saya juga sepakat dengan Pak Ketua ya. Kalau beras porang leading sektornya siapa, grand strateginya kayak apa. Karena begini Pak, ini sudah masuk hampir tahun ketiga kita. Ya, tentang AWR kita juga masih baru mendengarkan. Tetapi bagaimana melihat tadi Pak Menteri sudah menawarkan, saya pikir ini penting Pak, karena ini bagian dari janji Pak Menteri yang kemudian kita sebagai mitra yang baik harus memastikan bahwa itu memang ada. Sehingga kita tidak mau AWR belum kita lihat, muncul lagi tadi artificial intelligence yang ya saya kebayang peningkatan SDM dari para petani kita juga menjadi perhatian yang harus kemudian kita seriusi. Jadi ini, dan terkait dengan pupuk saya perlu memberikan statement juga Pak Ketua bahwa tadi Pak Menteri minta waktu, ya kita beri waktu. Tetapi ini sudah juga di pertengahan harus segera selesai karena faktanya petani kita sangat membutuhkan. Kemarin bagaimana di Indramayu, Dirjen PSP mendengarkan sendiri, ya, di lapangan kayak apa, petani seperti apa. Kalau kemudian tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa sebenarnya ini tidak kurang begitu, tapi di Dirjen PSP kemarin mendengarkan sendiri bagaimana terkait dengan yang subsidi maupun non subsidi keluhan dari petani, ya, sehingga ini hal-hal yang memang harus direkam oleh pejabat-pejabat kita untuk kemudian segera memberikan solusi. Waktu yang diminta juga segera kita bisa ada semacam deadline sehingga memang mimpi-mimpi yang baik ini akan segera terrealisasi. Begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, apa Wenang Litbang lagi? Keterwakilan perempuan. Dah Pak, itu. Jadi saran saya Pak Selamat, untuk masalah pupuk rayonisasi itu, tadi nampaknya Menteri agak gamang untuk menjawabnya. Bukan masalah teknis Pak, kalau teknis tidak ada masalah. Tetapi kalau dijalankan akibatnya begini, kalau tidak dijalankan ya akibatnya begini. Jadi saran saya teman-teman, kita evaluasi dulu saja. Kita hentikan sementara sambil dievaluasi. Kalau memang sudah berjalan baik,
Ya gampang kan kita nanti pakai lagi. Kita persilahkan seperti PATB yang itu kan, begitu kan? 2021 kita stop, 2022 kan kita tinggal pakai lagi. Iya kan? Apapun bisa diselesaikan. Tapi kalau ini menjadi keluhan, ya kita harus selesaikan juga. Itu aja, sudah yuk. Pak Ketua, sambil nunggu kesimpulan. Boleh Pak Johan. Ya, 2 hari yang lalu. Siapa ini? 2 hari yang lalu kebetulan saya nonton TV, Pak Ketua. Nah, ada di TV One berita tentang sekolah riset pangan. Yang sekolah riset pangan. Nah, saya lihat Pak Bakir di situ yang memberikan penjelasan. Jadi ini adalah kolaborasi 11 BUMN pangan, Pak Ketua. Nah, tentu bicara pangan, tentu kita di Komisi 4 ingin mendengar apalagi ini barang gitu, ya kan? Karena kalau di Komisi 6 itu kan dia perusahaannya di sana. Kalau sudah urusan pangan, ya kita di Komisi 4 ini harus tahu tentang ini. Jangan sampai nanti kemudian jangan sampai launching saja, kemudian kita juga di Komisi 4 yang mengurusi pangan ini, dan itu kebetulan juga adalah mitra kita ditanya nanti sekolah riset pangan tidak mengerti, perlu kita mendengar penjelasan singkat tentang sekolah riset pangan ini, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi diriset semua nanti oleh sekolah itu kan. Terima kasih Pak Ketua. Mau saya jawab, tentu jawab, atau di PH yang jawab? Sambil nunggu kesimpulan siapa aja. Siapa yang mau jawab? Ya? Kalau saya pasti nggak tahu. Oh iya Pak. Berarti Pak Bakir. Ya Pak Bakir, silakan jawab. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi dan juga seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, beserta Pak Menteri, beserta seluruh jajarannya, dan juga seluruh hadirin teman-teman dari BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami memang pada minggu lalu itu launching mengenai IFRI, Pak. IFRI ini memang ada di dalam strategik internnya daripada BUMN. Jadi IFRI itu mendirikan IFRI dan IFLI, Pak. Jadi ada 2 lembaga sebenarnya berkaitan dengan research. Tentunya researchnya ditujukan agar riset-riset itu ada koordinasi antara pupuk dengan pangan. Karena di sini nanti ada rencananya di ke depan ini, selain ini kan akan ada holding pangan, Pak. Jadi ini kerjasama antara pupuk, bulog, dan pangan gitu, untuk melakukan research yang menghasilkan sesuatu yang berguna supaya agar hasil research itu ada manfaatnya. Jangan sampai pupuk jalan sendiri, pangan jalan sendiri, bulog jalan sendiri. Nah, kira-kira ini yang diperlukan koordinasi di antara bertiga ini. Nah, ini sehingga dijalankannya nanti secara bersama. Oleh karena itu kami menandatangani MOU. Nah, ini memang yang tanda tangan itu bertiga, Pak, bukan hanya 2, tapi adalah RNI mewakili pangan, kami mewakili pupuk, dan pihak bulog. Ini mudah-mudahan dengan ini bukan hanya risetnya itu riset, memang kami kan punya penelitian riset di pupuk. Kemudian dari RNI juga punya, setiap perusahaan punya. Nah, ini kadang-kadang tidak terkoordinasi, ini mengkoordinasikan saja, Pak, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali kalau sampai bisa bersatu risetnya dan bisa menghasilkan sesuatu. Kalau bisa, kan begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari dialog diskusi saran masukan anggota Komisi 4, sebelum acara ini kami akhiri, akan dibacakan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Silakan Bu Ketua. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan. Paling lambat 30 menit kita tutup wakafnya.
Draft kesimpulan rapat kita kali ini, poin pertama adalah Komisi 4 DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja, program dan anggaran tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar 14.510.592.702.000 rupiah. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2022 untuk masing-masing eselon 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan penambahan anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2022. Para anggota? Pak Menteri? Setuju? Pasti Pak Menteri setuju lah. Diminta tambahan. Pak Bu Ketua, izin poin 1. Udah didok. Enggak apa-apa diketuk, tapi memberikan ini saja penegasan. Bahwa ini kan nanti dibawa ke Banggar kan? Artinya ini sebagai rujukan untuk Banggar untuk ditetapkan kan gitu. Oke. Udah gitu aja. Iya, untuk menegaskan. Iya. Ini konfirmasi diri sendiri maksudnya. Penting itu. Poin 2. Maksudnya perlu konsolidasi dari Banggar yang dari anggota Komisi 4, Bu. Iya. Percuma kalau nggak bisa, kalau ngomong doang, kalau nggak bisa lobby. Baik. Apa Banggar sih? Ada Banggar. Pak Suwardi Duka yang saya ingat. Karena sering kemarin Banggar sama saya. Baik, poin 2, Komisi 4 DPR RI memberikan evaluasi berdasarkan pertimbangan bahwa realisasi tahun anggaran 2021 sangat rendah dan berpotensi terjadi carryover di tahun anggaran 2022 sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI mengusulkan antara lain sebagai berikut. Pertama, Kementerian Pertanian segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran 2021 dan menyelesaikan CPCPL paling lambat bulan Juli 2021. B. Kementerian Pertanian tidak menggunakan anggaran belanja tahun 2022 untuk membayar kegiatan yang merupakan luncuran carryover tahun anggaran 2020. Dan C. Kementerian Pertanian agar memberikan sanksi kepada pejabat eselon 1 dan 2 atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat. Para anggota, Pak Menteri? Setuju. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali program dan kegiatan reguler yang juga terdapat pada kegiatan DAK sehingga tidak tumpang tindih dan dalam pelaksanaannya dan mendukung Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan anggaran DAK dalam rangka penguatan infrastruktur hilirisasi pertanian. Para anggota? Para anggota? Pak Menteri? Setuju. Poin 4. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 terutama pada Direktorat Jenderal Teknis yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak berjalan tidak sesuai target di akhir bulan Agustus 2021. Anggota, Pak Menteri? Setuju. Poin 5. Komisi 4 DPR RI mengkritisi program food estate yang dinilai memiliki target produksi yang terukur. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi total atas program food estate dan mempertimbangkan untuk direalokasikan kepada kegiatan yang lebih berdampak langsung kepada petani. Para anggota? Pak anggota? Pak Menteri? Boleh nggak ada sedikit pelembutan redaksionalnya supaya kami bisa lebih... Gimana supaya lembut? Sukanya yang lembut-lembut Pak Menteri.
diperlukan evaluasi total, saya kira, untuk direalokasi. Takutnya ini akan dimanfaatkan yang lain. Oke. Jadi mana kata direalokasi kan itu mungkin agak terlalu tajam. Telaah kembali. Direalokasikannya. Beda. Kata direalokasi itu telaah itu sama aja dengan ditinjau. Iya, sudah di atas. Karena sudah di atas dilakukan evaluasi total, Pak. Karena itu diperlukan evaluasi total. Ada programnya. Ya sudah. Evaluasi aja, Pak. Ya, sebenarnya kalau evaluasi total itu sudah termasuk di dalamnya realokasi. Ya, jadi kalau evaluasi total tidak perlu realokasi. Kalau menurut saya ya. Dialihkan. Kalau apalagi pakai total. Dievaluasi. Kalau bahasa. Untuk mendapatkan efektivitas program yang lebih efektif. Bukan yang diganti realokasinya. Kata realokasi. Jangan kata realokasi. Iya. Bu Ketua, sebelah kanan Bu Ketua. Kalau menyimak dari pembicaraan Pak Menteri, sebenarnya gini saja. Komisi 4 DPR RI mengkritisi sampai akhir bulan Agustus 2021. Iya, maksudnya nomor 5 itu evaluasi totalnya itu dilakukan dilakukan evaluasi paling lambat di akhir bulan Agustus 2021. Bahwa nanti di akhir bulan 2021 itu ada realokasi dan sebagainya, nanti kita tetapin lagi. Artinya ini kita pertimbangkan minta evaluasi total itu selambat-lambatnya di akhir bulan Agustus 2021. Bahwa kemudian ini kan food estate itu bagian dari program dari Kementerian Pertanian kan. Sama juga di poin 4 juga sama tuh, melakukan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran 2021. Artinya di akhir bulan Agustus saja. Tapi kemudian bahasa direalokasi itu ya kita hapuskan saja. Nah, nanti referensinya ke di poin 4 kan sama sebenarnya. Poin 4 atau poin 5 sebenarnya, tapi kita di poin 5 hanya khusus untuk food estate gitu. Gitu saja. Untuk kemudian itu dihapus saja sampai akhir gitu. Usul gitu Ketua. Pimpinan. Pertanyaan. Kalau misalnya hasil evaluasinya ini food estate ini bermasalah, tidak direalokasi ke program lain yang lebih efektif dan dibutuhkan oleh rakyat. Lalu kenapa harus dihapus yang itu? Kan kita udah diskusi panjang di sini. Ini Republik terlalu banyak eufemisme. Saya minta poin yang kedua. Coba kembali ke poin kedua. Menegaskan beberapa hal, bukan mengusulkan. Ini kesimpulan kita mitra. Saya merasa pakai kata betul masuk Komisi 4. Yang kedua, kita diinginkan kata itu menurut saya itu substansinya pengaburan fakta itu, eufemisme itu. Saya perlu menegaskan ini. Karena penalaran saya, menurut saya, beda dengan yang teman-teman usulkan soal itu. Apa salahnya kalau memang analisa kita, kajian kita food estate itu gagal, dan kemudian dialokasikan untuk program yang lain? Apa yang salah?
Bukankah memang tugas kita itu mengevaluasi secara total? Oke, saya paham, cukup Pak. Mau ngomong, Kiki. 1 menit cepat. Iya, iya. Saya pengennya malah ke food estate